Setelah terlahir kembali sebagai goblin, dia mengabaikan gadis manusia yang cantik dan malah memilih goblin wanita. Dibenci oleh kaumnya sendiri, setiap goblin mengejeknya, memanggilnya bodoh, namun hanya dia yang tahu goblin di hadapannya adalah satu-satunya betina dari ras mereka. Untuk bersatu dengannya berarti menjadi dewa goblin yang legendaris. Ini adalah dunia ilahi yang dipenuhi monster-monster kuat, bahkan manusia memiliki tempat mereka di benua yang luas ini. Dia telah terlahir kembali sebagai yang terlemah, goblin paling kotor dari semuanya. Meskipun dia memiliki sistem yang seharusnya dimiliki setiap reinkarnator, sistem itu menolak untuk aktif dari ingatannya. Goblin adalah makhluk terendah yang ada, tapi mereka bisa menjadi lebih kuat dengan memangsa yang lain atau dengan kawin dengan betina. Tapi goblin tidak punya betina dari ras mereka sendiri, memaksa mereka untuk menculik wanita dari ras lain karena pernah menjadi manusia. Dia tidak akan pernah bisa melakukan tindakan sekejam itu, jadi ketika kaumnya menerkam gadis manusia, Kilia, dia maju lagi melindunginya dari bahaya. Pengorbanannya yang berulang kali perlahan-lahan menyentuh hatinya. Dia sadar dia tidak ingin hidup di antara para monster itu, dan dia memberitahunya ketika para ksatria manusia tiba. Dia akan meminta mereka untuk membawanya ke desa manusia. Mendengar kata-kata itu, dia membeku sejenak, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia bisa bertahan sampai para ksatria tiba, dia bisa mendapatkan perlindungan dari manusia dan fokus mempelajari cara membuka sistemnya. Tapi tiba-tiba, langkah kaki bergema kacau di luar gua. Menyadari bahayanya, dia dengan cepat menyuruh Kilia untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, seekor goblin bergegas masuk berteriak, "Manusia, kawinlah denganku. Jika aku menjadi lebih kuat, mereka tidak akan membunuhku." Tanpa ragu-ragu dia mengayunkan pedangnya dan memenggal goblin itu, lalu dia menoleh ke Kilia, mengatakan bahwa manusia mungkin ada di sini untuk menyelamatkannya. Mendengar itu, Kilia menjadi bersemangat dan berlari menuju pintu keluar gua. Saat mereka melangkah keluar, mereka melihat sosok berbaju zirah membantai semua. Yang terlihat pemandangan itu membuatnya benar-benar terkejut. Dari panel sistemnya jelas bahwa pria itu adalah manusia terkuat yang pernah dia lihat dengan statistik yang luar biasa tinggi. Kilia dengan cepat melangkah maju, memanggil, "Kapten, kau akhirnya di sini." Tapi bukannya sambutan dia disambut oleh pedang dingin yang berkilauan. Untungnya dia bereaksi dengan cepat, melompat ke depan untuk menyelamatkannya sambil bertanya-tanya mengapa pria ini menyerang Kilia. Tatapan dingin Lodel menembus udara. "Sungguh memalukan," katanya, "seekor goblin menghindari seranganku." Kilia menatap dengan bingung. "Kapten, kau pasti salah." Ketika dia mendengarnya berkata, "Seorang manusia yang ternoda tidak layak untuk hidup." Dia berteriak bersikeras bahwa dia belum disentuh, lalu dia menunjuk ke belakangnya. Itu adalah Lintian Goblin. "Ini dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku." Lodel mencibir, "Kau pikir aku akan percaya itu? Setidaknya buatlah kebohonganmu meyakinkan." Melihat situasinya, Lintian menarik Kilia ke samping dan menyuruhnya lari melalui jalan keluar di sebelah kanan. Tanpa ragu-ragu dia mengambil sebuah pentungan kayu dan menyerbu ke depan, tapi yang mengejutkannya, sebuah perisai emas tiba-tiba menyelimutinya. Lalu terdengar suara wanita yang tenang, "Tahan, Lodel. Goblin ini sepertinya berbeda." Seorang wanita berjubah panjang muncul. Kilia merangkak ke arahnya sambil menangis, "Saintes, tolong selamatkan aku." Setelah menyerahkan Kilia kepada Lodel, Saintes Freya mengalihkan pandangannya ke arah Lintian, bertanya apakah dia bisa mengerti bahasa manusia. Lintian langsung tahu siapa dia, sang saintes suara dari kuil suci. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Dia segera berteriak, "Aku bisa mengerti, anak, kau adalah saintes yang mereka sebutkan, kan? Aku sebenarnya bukan monster dari dunia ini. Itu adalah kecelakaan yang membuatku seperti ini. Aku bisa menjelaskan semuanya jika engkau mau." Freya tersenyum hangat, goblin yang sangat cerdas. "Pasti ini adalah hadiah dari ibu suci itu sendiri." Lalu sambil tersenyum dia berbalik kepada Kilia, "Katakan padaku, apakah goblin ini benar-benar tidak pernah menyakitimu?" Setelah menerima jawaban yang tegas, Efraim memutuskan untuk membawa Lintian kembali bersamanya untuk sidang penghakiman. Hati Lintian melompat penuh kebahagiaan. Dia berjanji akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Namun Freya tiba-tiba memberikan senyuman jahat. Dalam sekejap, Lodel menusukkan pedangnya langsung ke perut Keelia. Mendengar suara itu, Linteon secara naluriah berbalik. Kilia terjatuh tak bernyawa sebelum Linteon bisa pulih dari kejutan. Suara ejekan Freya bergema di sampingnya. "Ketika kita kembali, kau sebaiknya memastikan untuk membalas budi dengan baik." Seminggu kemudian di sebuah ruangan yang redup, Freya bermain-main dengan sebuah vial ramuan di tangannya di dinding tidak jauh dari situ.
Lin Tian tergantung lemas, tubuhnya hancur disiksa hingga tak dikenali, meski begitu dia masih memiliki kekuatan untuk mengutuk. Menyebutnya, monster kotor Freya, mengejek kalian goblin benar-benar tangguh, tidak heran. Kuil suci tidak pernah bisa sepenuhnya menghapus jenis kalian. Dia bangkit berdiri, suaranya tenang, namun menakutkan. Mungkin kali ini, aku harus menguji bagaimana racun mempengaruhi goblin. Dengan marah Lin Tian berteriak, kau berbohong padaku dan kepada semua orang. Kau membunuh sekutumu sendiri. Apakah ini yang kalian manusia sebut keadilan? Detik berikutnya, sebuah tongkat kayu dijepit dengan brutal ke mulutnya Freya, menggeram, kau berani mempertanyakan kemanusiaan serangga tidak berguna. Kilia terpesona olehmu. Dan berbicara untukmu adalah pengkhianatan terhadap tatanan suci dan umat manusia. Kematiannya adalah kesetiaan terakhirnya. Suaranya berubah dingin. Seluruh rasmu tidak lebih dari hama di benua ilahi ini. Bersyukurlah kau akan melayani tatanan suci dengan tubuhmu yang menjijikkan. Sebagai eksperimen, dengan sekali gerakan tangannya api meledak dan memenuhi ruangan. Sebuah sigil berapi muncul di bawah kaki Lin Tian. Berdenyut dengan panas mematikan, merasakan kekuatan hidupnya menghilang. Lin Tian menyadari akhir hidupnya akhirnya tiba. Sejak saat dia dibawa ke desa manusia, Lin Tian telah disiksa dan dipermainkan oleh Freya dengan segala cara yang bisa dibayangkan. Gelombang kemarahan dan ketidakberdayaan yang tak berujung membakar di dalam dirinya. Jika aku memiliki kesempatan lain, pikirnya, aku tidak akan pernah mempercayai manusia lagi. Menghancurkan tulang mereka akan menjadi cara sejati seorang goblin. Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya di ruang bercahaya aneh di depannya. Sebuah panel sistem muncul. Sistem simulasi kehidupan goblin diaktifkan. Apakah kau ingin memulai kehidupan baru? Kesadaran menghantamnya. Sistem hanya bisa diaktifkan melalui kematian, namun bahkan dengan kesempatan ini, dia masih makhluk terlemah di benua sistem goblin. Tanyanya, apa artinya memulai kembali? Balasan datang seketika. Dia bisa kembali 1 minggu ke belakang dengan semua ingatannya utuh. Senyuman bengkok muncul di wajahnya. Lodal Freya, aku akan membuatmu membayar untuk setiap rasa sakit yang kau berikan padaku. Tanpa ragu dia menekan tombol konfirmasi. Dalam sekejap Lin Tian dipindahkan kembali ke sarang goblin. Sistem berkedip memberi peringatan lain. Tuan rumah telah dilahirkan kembali, tetapi bahaya tetap ada jika dibunuh oleh kesatria manusia. Kebangkitan tidak akan mungkin lagi. Lin Tian segera bertanya, sistem, apakah kau memiliki fungsi lain? Panel lain muncul di depannya. Sistem ini dapat mensimulasikan seluruh kehidupan tuan rumah. Setiap pilihan menciptakan hasil yang berbeda. Simulasi membutuhkan waktu 24 jam antar percobaan, dan hadiahnya berupa poin yang bisa ditukar dengan item. Melihat hal ini, Lin Tian hanya bisa tersenyum. Sepertinya dia sekarang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan sistem simulasi kehidupan. Menurut panelnya, skenario ini berjudul Kabur dari Gua Goblin. 3 pilihan muncul di layar. Peringatkan para goblin dan bersatu untuk melawan Lodel dan anak buahnya. Tinggalkan goblin lain dan kabur sendirian. Atau bersembunyi di sarang dan berdoa agar tidak ditemukan. Tapi sudah jelas melawan kekuatan Lodel, bahkan gabungan semua goblin pun tidak akan ada peluang untuk menguji teorinya. Lin Tian memilih opsi pertama untuk simulasi. Mungkin dia bisa mendapatkan poin yang cukup untuk membeli senjata. Seperti yang dia duga, dalam waktu kurang dari 2,5 menit setiap goblin di sarang itu dibantai oleh kelompok Lodel. Untungnya, sistem tetap memberinya hadiah berupa poin. Lin Tian segera membuka toko untuk memilih senjata, namun harganya tidak masuk akal. Ratusan bahkan ribuan poin. Satu-satunya senjata yang mampu dia beli adalah yang paling dasar, yaitu pedang cepat Elfin. Meski begitu, pedang itu ratusan kali lebih kuat daripada senjata buatan para goblin. Dengan penasaran, Lin Tian bertanya-tanya. Karena dia sudah kembali ke lini masa ini, bukankah Kilia seharusnya hidup kembali juga? Sistem menjelaskan bahwa kelahiran kembali mengubah beberapa detail. Kali ini, Kilia tidak diculik oleh para goblin. Dia tetap di desa hidup dengan bahagia, memahami sebab dan akibatnya. Lin Tian tersenyum dalam hati. Sekarang, dia tidak punya kekhawatiran lagi. Di luar pintu masuk gua terdekat 2 satria dari ordo itu mengeluh tentang mengapa tidak ada goblin yang muncul untuk mati. Tanpa disadari, Lin Tian merayap ke mulut gua. Saat salah satu ksatria memperingatkan temannya bahwa selain goblin, gadis manusia manapun yang lari keluar juga harus dieksekusi. Atas perintah Lodel. Lin Tian mengutuk dalam hati. Sialan ordo suci itu. Manusia bahkan tidak akan mengampuni bangsanya sendiri demi kekuasaan. Berpikir cepat, dia menjepit hidungnya dan bersiap meniru suara Kilia. Tak lama kemudian sebuah suara bergema dari dalam gua. Aku Kilia dari Bricktown. Tolong selamatkan aku.
Mendengar panggilan itu, salah satu ksatria segera menyembunyikan senjatanya dan berjalan menuju gua. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menenangkan. Jangan takut, kami dari Ordo Ksatria akan membawamu pulang dengan selamat. Namun yang menyambutnya adalah sebuah penyergapan yang telah disiapkan. Saat ksatria yang lain ragu-ragu, Lin Tian memanfaatkan momen itu dan menyerang. Menggunakan tubuh pria yang jatuh sebagai tameng. Dengan suara desingan tajam, ksatria itu nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi. Sebelum luka menganga yang dalam membelah tubuhnya, dia tidak bisa mengerti mengapa seorang goblin akan menggunakan senjata sebagus itu. Tapi dia segera berlutut memohon ampun, dia bahkan mengeluarkan foto istri dan anaknya, berharap mendapatkan belas kasihan. Melihat goblin itu lengah, sesaat pria itu menyeringai licik dan mencabut belatinya. Dia berbisik, "Matilah kau monster bodoh." Detik berikutnya kepalanya terpenggal dengan rapi. Bahkan sebelum Lin Tian bisa bernapas, suara lodel yang bertarung dengan goblin lain bergema dari kejauhan. Tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bentrok langsung, Lin Tian melucuti pakaian pria itu dan menyelinap diam-diam ke arah yang berlawanan. Tak lama kemudian Efreya dan Lodel menemukan kedua mayat itu. Setelah memeriksanya, Efreya menyimpulkan mereka telah dibunuh oleh para goblin. Dan yang mampu membunuh dua manusia pastilah goblin mutan. Lodel menendang mayat-mayat itu dengan marah. Mengutuk anak buahnya karena terlalu tidak berguna bahkan untuk menangani seekor goblin mutan. Efreya menjilat bibirnya dengan geli. Goblin mutasi? Kedengarannya seru. Jika kita menangkapnya, aku akan bersenang-senang dengannya di tempat lain. Setelah pelarian yang panjang dan menegangkan, Lin Tian akhirnya menghela napas lega teringat betapa mereka membenci para goblin. Dia memutuskan untuk membalas dengan cara goblin. Goblin secara alami berevolusi melalui perkembangbiakan dan memangsa mendapatkan kekuatan sambil menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Untuk memperluas jenis mereka, jadi di kehidupan ini Lin Tian bersumpah bahwa bagi setiap pria bertahan hidup akan menjadi sebuah kemewahan. Dan setiap wanita akan menangis di bawah kakinya. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Secara naluriah, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Entah itu para pengejar lodel atau makhluk lain, hanya dengan menyerang dia bisa memastikan keselamatannya sendiri. Tapi di tengah-tengah serangannya, Lin Tian membeku. Sosok yang jatuh ketakutan di hadapannya adalah seorang goblin wanita. Melihat tatapan tajamnya tertuju padanya, goblin yang gemetar itu tergagap, "Tolong jangan sakiti aku hanya di sini untuk mengambil air." Lin Tian berdiri terpaku. Tidak pernah ada goblin wanita di antara para goblin, namun yang satu ini tidak hanya memiliki ciri-ciri feminin yang jelas. Dia bahkan bisa berbicara dengan lancar. Pada saat itu antarmuka sistem muncul di depan matanya. Di sana tertulis pekerjaannya, "Utusan Ilahi." Catatan di bawahnya menyatakan ketika goblin jantan kawin dengan goblin betina, mereka bisa naik tingkat menjadi dewa goblin legendaris. Mata Lin Tian melebar, ini sulit dipercaya. Saat dia melangkah lebih dekat, goblin wanita itu berteriak panik. "Aku benar-benar disuruh mengambil air. Jika aku kembali dengan tangan kosong, kepala suku akan membunuhku." Lin Tian menghela napas, lalu dengan lembut menepuk bahunya. "Jangan takut, aku tidak bermaksud menakutimu." Yang membuat Lin Tian terkejut, goblin wanita itu tampak sama terkejutnya. Dia tidak pernah membayangkan goblin lain benar-benar bisa berbicara. Bagaimanapun juga 99% dari sukunya hampir tidak bisa merangkai kata. Tak lama kemudian dia menarik lengan baju Lin Tian dan berbisik bahwa namanya adalah Gobyue. Para goblin di sukunya selalu memukul atau memarahinya, dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan kebaikan. Mendengar kata suku, mata Lin Tian berbinar. Dia cepat-cepat bertanya, apakah Gobyue bisa membawanya ke sana. Dia tidak punya tempat berlindung, tidak punya pengikut, dan masih perlu membangun kembali kekuatan untuk balas dendamnya. Gobyue tersipu dan mengangguk malu-malu. Dipandu olehnya, Lin Tian tiba di pemukiman goblin, tapi karena dia mengenakan pakaian manusia, kemunculannya langsung menimbulkan kecurigaan di antara para goblin ketika dia menjelaskan bahwa dia ingin bergabung dengan suku itu. Dan bertemu pemimpin mereka, goblin di sekitarnya mengejeknya dengan ucapan yang terpatah-patah, "Orang luar mau lihat bos. Tangkap dia dulu." Gobyue maju memohon, dia bukan orang jahat. Tiba-tiba sebuah suara berat menggelegar dari belakang. "Ada keributan apa ini?" Pembicaranya adalah sang kepala suku sendiri, Pendeta Goblin. Antarmuka sistem menunjukkan statusnya level 25 dan spesies yang lebih tinggi, Goblin Agung. Ketika kepala suku menuntut untuk tahu siapa yang membawa orang luar ini, Gobyue dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak punya tempat lain untuk pergi. "Jadi aku membawanya ke sini." Detik berikutnya, kepala suku menyeringai dingin, "Kalau begitu bunuh orang luar itu dan makan dagingnya." Para goblin mencemooh dan menyerbu ke arahnya.
Lin Tian menghunus senjatanya tanpa ragu-ragu dan berteriak, aku bisa membuat senjata. Biarkan aku bergabung dengan kalian, dan kalian akan menjadi lebih kuat. Mendengar ini kepala suku memberi isyarat agar serangan berhenti. Dia melangkah maju mengangkat dagu Lin Tian dan bertanya, kau tidak berbau seperti pembohong. Katakan padaku apa yang bisa kau buat. Lin Tian memanfaatkan kesempatan itu dan menjelaskan bahwa jika mereka menyediakan biji besi atau bahan lain, dia bisa menempa peralatan besi sederhana dan jika diberi cukup waktu senjata yang jauh lebih mematikan. Mendengar bahwa senjata kuat akan membuat suku mereka bisa melawan monster atau manusia, para goblin berteriak serempak. Dengan besi kita, tidak akan takut pada manusia. Pergilah ke suku utara, tangkap para elf untuk berkembang biak. Sang kepala suku juga mengerti nilai dari senjata. Sambil menunjuk Gobiwa, dia memerintahkan 3 hari untuk menemukan biji besi, atau jika kau gagal membuat peralatan besi kau, dan dia akan mati. Dia membawa pergi orang-orangnya tanpa menoleh ke belakang. Lin Tian berpikir dalam hati bahwa orang tua ini tidak lebih lembut dari Lodel. Dia bahkan tidak akan mengampuni kaumnya sendiri. Dengan waktu yang mendesak, Lin Tian memimpin para goblin mencari biji besi. Perjalanan siang dan malam membuat Gobiwa terengah-engah dan kelelahan. Goblin lain hanya menonton dan salah satu menendangnya hingga jatuh. Dasar jelek. Kau pemalas. Jika kau tidak menemukan biji besi, kami akan memukulmu sampai mati. Setelah itu, lebih banyak goblin ikut memukulinya. Tiba-tiba sebuah batu menghantam kepala salah satu goblin. Pada awalnya para goblin sangat marah dengan tindakan Lin Tian, tetapi ketika mereka mendengarnya berkata dengan dingin, jika kalian tidak menemukan satu biji pun sebelum kita sampai di lembah, aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian. Kelompok itu mundur gemetaran ketakutan. Mereka melarikan diri sambil berteriak dari kejauhan. Tunggu saja, saat kami menemukan biji besi, kepala suku akan membuatmu membayarnya. Lin Tian mengerti maksudnya. Bahkan, jika dia menyerahkan peralatannya tepat waktu, kepala suku kemungkinan besar akan tetap membunuhnya. Namun teringat pada pesan dari sistem, jika goblin jantan kawin dengan betina jantan itu bisa menjadi dewa goblin legendaris. Dia menyeka air matanya dan berkata, Gobmun, maukah engkau bersamaku? Jika kau ikut denganku, aku akan melindungimu. Kau akan makan makanan terbaik dan tidur di sarang terhangat. Siapapun yang berani menyakitimu akan membayarnya. Gobmun buru-buru bertanya, apakah dia serius? Lin Tian memastikan bahwa dia bersungguh-sungguh. Namun dia memperingatkan agar Gobmun berhenti ditindas, dia harus membantunya menjadi lebih kuat. Ketika dia mengetahui bahwa cara untuk menjadi lebih kuat adalah dengan memiliki anak bersama, Gobmun berbicara dengan campuran rasa takut dan antisipasi. Benarkah? Jika itu yang membuatmu lebih kuat, aku akan melakukannya. 5 detik kemudian sistem tiba-tiba mengirimkan pemberitahuan. Host akan memiliki 7 anak dengan Gobmun. Batas level meningkat dan semua atribut sedikit bertambah melihat tubuhnya yang berubah. Lin Tian merasa peluangnya melawan pendeta goblin telah meningkat. Dia menyampirkan pakaiannya ke Gobmun dan berkata, mulai hari ini kau milikku. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tiba-tiba teriakan minta tolong bergema dari kejauhan. Seekor goblin berlari menyelamatkan diri dikejar oleh monster berbentuk serigala. Yang paling mengejutkan Lin Tian adalah goblin itu memegang sepotong biji besi di tangannya. Lin Tian memerintahkan Gobmun untuk tetap di tempat. Sedangkan untuk serigala itu adalah target yang sempurna untuk menguji kekuatan barunya. Tepat saat goblin itu akan mati, Lin Tian menusukkan pedangnya lurus ke leher monster itu. Dalam waktu kurang dari 2,5 detik monster mirip serigala itu tumbang tak bernyawa. Ketika Lin Tian meminta biji besi itu, tekanannya yang tak terlihat membuat goblin itu gemetar tak terkendali. Dia memuji mereka. Kerja bagus. Pergi cari lagi. Saat kita kembali, aku akan menempa senjata untuk kalian. Tak lama kemudian, hari untuk menyerahkan senjata pun tiba. Mereka melihat pedang yang sudah jadi, dengan mudah menembus tengkorak monster. Para goblin yang hadir tertegun di tempat. Untuk sesaat setiap goblin menunjukkan hasrat lapar akan senjata baru itu. Namun hanya wajah kepala suku yang menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Bertekad agar otoritasnya di suku tidak ditantang. Dia tersenyum licik dan berkata, aku tidak menyangka kau benar-benar bisa membuat peralatan dari besi. Tetapi tinggal di sini tidak akan semudah itu. Produksi 50 senjata itu dalam 2 hari, dan aku akan membiarkanmu tinggal di kata-kata itu. Bahkan beberapa orangnya mengeluh, ada apa dengan bos yang berbicara seperti manusia, tidak menepati janjinya. Dia mengejek sebagai balasan.
Tunggu saja, kamu akan membayar untuk kebohonganmu setelah 2 hari dan malam kerja keras 50 tombak besi selesai. Para goblin mengaguminya membungkuk sebagai tanda hormat dan mulai memanggilnya saudara Lin alih-alih orang luar. Namun, kepala suku menunjukkan perubahan suasana yang tidak biasa. Dia menyatakan untuk merayakan kedatangan pendatang baru ke suku malam ini, kita berpesta dengan bebas. Tidak lama setelah itu, Gobi Web membawa seekor babi panggang mengatakan itu adalah makanan yang khusus disiapkan kepala suku untuk Lin Tian. Tetapi saat dia menggigitnya, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia terjatuh ke tanah. Pada saat itu, sosok bayangan perlahan muncul ke dalam pandangan kepala suku goblin tertawa mengeyek. Aku pikir kamu pintar, orang luar. Jangan berpikir aku tidak bisa melihat ambisimu. Siapapun yang berani menantang otoritasku hanya memiliki satu takdir kematian. Dengan itu dia meraih Gobi Web di lengan. Kamu sepertinya peduli padanya. Bukan, maka nikmati melihat pengkhianat ini mati oleh senjatamu sendiri. Sebuah tebasan tajam meluncur di udara. Tiba-tiba lengan kepala suku jatuh ke tanah. Dia menatap dengan tidak percaya. Tidak bisa memahami bagaimana Lin Tian masih memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Tian tersenyum sinis. Bodoh di sini adalah, kamu, aku tahu, kamu akan meracuniku, aku hanya berpura-pura. Marah oleh kata-kata itu, kepala suku goblin menggeram. Dalam sekejap dia meluncur maju dengan senjatanya, tetapi bagi Lin Tian sekarang, menghindari serangannya hampir tanpa usaha. Dengan satu tebasan bersih ke leher, kepala suku itu terjatuh ke tanah. Pemandangan itu membuat setiap goblin bergetar ketakutan. Kemudian Lin Tian berteriak, mulai hari ini, aku adalah pemimpin kalian. Aku akan memimpin kalian untuk menaklukkan para elf dan manusia berkembang biak dengan bebas dan berpesta dengan daging yang tak ada habisnya. Seketika para goblin melolong dengan kegembiraan, berteriak serentak, bos, kami akan mengikuti perintahmu mulai sekarang. Melihat penyerahan total mereka, Lin Tian menunjuk mayat kepala suku goblin dan berkata, inilah hadiahnya, nikmati itu. Saat dia selesai berbicara, para goblin menyerbu maju. Saat dia melihat mereka melahap sisa-sisa, Lin Tian tidak bisa menahan senyumnya. Dia telah menyatukan suku goblin. Segera dia akan menggunakan para elf untuk berkembang biak generasi yang lebih kuat yang belum pernah terlihat olehnya. Sebuah sosok di rumput mengawasi semuanya, tidak lain adalah Putri Elf Cassandra. Beberapa saat kemudian, sosok ramping berlari melalui pemukiman elf. Sebelum para penjaga bisa menanyakannya, Cassandra melewati mereka dan berlari langsung ke villa ibunya. Dia membuka pintu dengan keras dan berteriak, ibu, aku punya berita mendesak untuk dilaporkan. Tetapi pemandangan di depannya membuat pipinya memerah cerah. Ratu Elf sedang dalam proses dilayani oleh beberapa elf pria. Cassandra membeku, tetapi sebelum dia bisa mundur, Ratu memanggil menanyakan apa yang membuatnya begitu gelisah. Cassandra dengan cepat menjelaskan, 2 pagi yang lalu, saat berpatroli di hutan terpesona, aku melihat seekor beruang hitam yang terinfeksi penyakit dimakan oleh goblin. Biasanya goblin tidak akan pernah bisa membunuh monster tingkat tinggi seperti itu, tetapi beberapa hari yang lalu, aku secara pribadi melihat seorang goblin muda membunuh kepala suku tua dan mengambil alih komando jadi gangguan di suku goblin. Kemungkinan adalah perbuatannya. Ratu Elf tertawa meremehkan, bahkan goblin yang kuat masih merupakan makhluk kelas rendah yang lemah. Dia memerintahkan Cassandra, bawa beberapa orang dan bersihkan tempat itu. Ingat, tangkap beberapa yang masih hidup dan segar. Jantung goblin adalah tonik terbaik untuk para elf pria kita. Cassandra tersipu dan mengangguk dengan enggan. Sang ratu tersenyum menggoda. Putriku tersayang, kau sudah bekerja keras. Bagaimana kalau ibunda memberimu hadiah elf biru tampan malam ini? Wajah Cassandra memerah padam. Dia menolak dengan panik dan lari keluar ruangan. Sementara itu kembali di kamp goblin, Lin Tian mendengarkan laporan dari seorang goblin. Satu cabang mewakili satu rumah pohon dan ada 30 rumah pohon di hutan 1000 bentuk. Lin Tian memuji pekerjaan goblin itu dan berjanji bahwa setelah mereka menaklukkan suku elf, dia akan memberinya hadiah 2 elf. Tapi tak lama kemudian dia tenggelam dalam pikirannya. Berdasarkan perhitungan 2 elf per rumah pohon musuh memiliki setidaknya 60 prajurit masing-masing dengan kekuatan tempur sekitar 200. Mengingat kembali Lin Tian telah memimpin sukunya dalam perburuan tanpa akhir melahap setiap monster yang bisa mereka temukan. Hasilnya para goblin telah mengalami transformasi total baik dalam skill maupun kekuatan. Senyum percaya diri tersungging di wajahnya. Dengan setiap goblin memiliki kekuatan tempur sekitar 250, kalah dalam pertempuran ini sepertinya hampir mustahil. Namun untuk menghindari kejutan, Lin Tian mengaktifkan sistem simulasinya. Akan tetapi hasilnya mengejutkannya. Penyergapan yang seharusnya menjadi kemenangan pasti berakhir dengan bencana dengan para elf memasang perangkap dan memusnahkan pasukannya. Pesan sistem muncul, semuanya berada di bawah kendali orang lain. Lin Tian langsung mengerti. Sukunya sedang diawasi oleh para elf.
Tanpa ragu dia mengaktifkan kemampuan sensoriknya. Goblin mungkin lemah, tetapi pendengaran dan penciuman mereka luar biasa. Tak lama kemudian dia melihat gerakan di rerumputan tinggi di dekatnya. Malamnya Cassandra sedang bersiap untuk memimpin pasukannya kembali untuk melapor. Tiba-tiba, sebuah panah menancap tepat di pinggulnya saat rekan-rekannya jatuh ke tanah. Satu persatu dia masih tidak mengerti bagaimana mereka bisa ketahuan atau mengapa tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu sebuah suara datang dari kegelapan. Kau muncul di saat yang tepat. Lin Tian memberi perintah bahwa para penyusup ini kembali ke kamp semuanya tanpa terkecuali saat Cassandra yang pingsan dibangunkan oleh percikan air liur goblin. Lin Tian memegang dagunya sambil berpikir. Dari reaksinya jelas bahwa air liur goblin memiliki efek melumpuhkan. Dan efek perangsang pada makhluk betina sebuah keuntungan yang akan membuat pertarungan melawan para elf matriarkal jauh lebih mudah. Marah, Cassandra menggertakkan giginya dan berteriak, "Kalian makhluk kotor, sudah cukup buruk kalian menculikku, tapi kalian berani berpikir bisa menyerang kerajaan elf. Kalau bukan karena belas kasihan ibundaku, hama sepertimu pasti sudah dimusnahkan sejak lama." Lin Tian melemparkannya ke tanah dan menyeringai. Kalian para elf bisa saja memusnahkan setiap goblin di hutan, tapi kalian malah membiarkan beberapa tetap hidup untuk berkembang biak. Jangan bilang itu adalah belas kasihan. Dia menunjuk ke arah para goblin di dekatnya. Bawahanku memang bodoh. Ya, tapi mereka tidak pernah berbohong. Cassandra membeku teringat kata-kata ibunya, biarkan beberapa goblin hidup, jantung mereka bisa jadi ramuan yang bagus. Suaranya bergetar saat keyakinan yang dipegangnya mulai runtuh. Lin Tian menyeringai. Tidak perlu menjelaskan malam ini. Aku akan melihat sendiri apa yang disembunyikan oleh kerajaan elfmu. Lalu dia memerintahkan pengikutnya untuk membagi para elf yang ditangkap. Lagi pula, goblin punya kemampuan untuk menyerap skill dari mereka yang dimangsanya. Saat tatapannya beralih padanya, ekspresi Cassandra dipenuhi teror. Saat penyatuan mereka selesai, sistem menampilkan batas level meningkat skill baru diperoleh Elven Stealth dan Night Vision. Beberapa waktu kemudian, di dalam salah satu rumah pohon di pemukiman elf, sang ratu elf sedang mengelus lembut seorang elf pria. Sambil memarahinya, karena seharusnya dia menangkap lebih banyak goblin terakhir kali, jika tidak mereka tidak akan kekurangan bahan. Untuk ramuan mereka, dia kemudian bertanya mengapa Cassandra belum kembali. Seorang prajurit dengan cepat berlutut dan menjawab. Cassandra sudah pergi cukup lama, seharusnya dia sudah kembali sekarang saat sang ratu memerintahkan pasukan untuk menyelidiki. Dan untuk menangkap lebih banyak goblin untuk ramuan. Sebuah suara terdengar dari luar rumah pohon, "Jangan buang waktumu, Cassandramu tidak akan kembali." Detik berikutnya, kepala prajurit elf itu meledak karena panah yang menancap di wajahnya. Pemandangan yang tiba-tiba itu membuat ratu elf terhuyung mundur. Dengan kaget, Lin Tian melenggang masuk ke rumah pohon dan berkata, "Kita sekarang keluarga. Kau akan segera menimang cucu-cucu goblin." Sang ratu mengacungkan senjatanya dan menuntut apa yang telah dia lakukan pada Cassandra. Lin Tian menjawab dengan dingin, "Menurutmu apa dia tidak bisa lagi menahan amarahnya?" Dan menerjangnya. Lin Tian dengan mudah menghindari serangan itu dan mengingatkannya bahwa suku elf sudah terkepung. Jika dia menyerah sekarang, mungkin dia akan mempertimbangkan untuk mengampuninya. Seiring detik berlalu, ratu elf tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke lantai. Untuk membuatnya mengerti, Lin Tian menjelaskan bahwa panah yang telah dia tangkap dilapisi dengan air liur goblin. Setelah 2,5 detik bersentuhan, tubuh akan menjadi lumpuh. Lalu Lin Tian mengangkat dagu ratu elf dan berkata dengan dingin, "Aku dengar kau telah menggunakan para goblin untuk membuat ramuan. Apa tidak pernah terpikir olehmu bahwa suatu hari kami akan datang untuk balas dendam?" Mendengar itu, ratu elf akhirnya sadar. Goblin di hadapannya adalah pemimpin baru yang disebutkan Cassandra. Pada saat itu suara pertempuran bergema dari luar. Saat para goblin bertarung sengit dengan para elf, dia diseret ke jendela dan dipaksa untuk melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya adalah rakyatnya sedang dibantai tanpa ampun oleh pasukan goblin. Sadar kembali, ratu elf berteriak dengan marah, "Kalian para monster, apa yang coba kalian lakukan?" Tatapan Lin Tian menajam saat, "Elf kalian kuat. Kalian membantai para goblin, sekarang kami yang kuat. Wajar jika kami balas dendam." Tapi kenyataannya, tambahnya, adalah bahwa dia membutuhkan prajurit yang lebih kuat dan nasib para elf di suku ini akan bergantung sepenuhnya pada kerjasamamu. Ratu elf berdiri membeku karena kaget memikirkan rakyatnya yang dibantai. Membuat hatinya terasa sakit. Seperti belati yang diputar di dalam dirinya, dia jatuh berlutut dan memohon, "Selama kau tidak membunuh anak-anakku,
Ras elf kami akan mengabdi di bawah perintahmu, lalu seolah membuat keputusan tegas, dia menambahkan aku bisa memimpin kaumku untuk melahirkan generasi yang lebih kuat. Generasi penerus untuk suku goblinmu, dengan demikian seluruh ras elf dibawa kembali ke pemukiman goblin. Lin Tian mengawasi dari luar kandang saat para goblin memperlakukan para elf tanpa ampun. Cassandra melemparkan dirinya ke pelukan ibunya, menangis, dan bertanya apakah ras mereka masih punya masa depan. Ratu Elf dengan wajah penuh kesedihan bergumam, sekarang hanya wanita dan anak-anak yang tersisa. Untuk melestarikan garis keturunan kita, kita harus mematuhi para goblin tanpa perlawanan. Saat sang ratu menghibur Cassandra, mengatakan bahwa mulai sekarang mereka hanya akan bertahan hidup di dalam suku goblin, Lin Tian menyuruh mereka untuk tetap tenang dan menunggu kelahiran. Dia akan menyediakan makanan yang cukup tetapi memperingatkan mereka untuk tidak memiliki pikiran jahat atau dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ratu Elf itu kemudian bersandar di kandang dan memohon, aku akan menuruti perintahmu tapi anak-anak di sana itu semua milikku. Tolong biarkan aku merawat mereka sendiri. Mendengar permohonannya, Lin Tian berbalik dan melihat Go Biwei merawat sekelompok besar anak-anak sendirian. Dia mengerti itu adalah cinta naluriah seorang ibu. Jadi Lin Tian memberitahu Go Biwei bahwa mulai sekarang semua anak akan berada di bawah perawatannya. Lagi pula meskipun mereka bukan goblin, setelah mereka dewasa, mereka juga akan menjadi kekuatan besar bagi suku. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lin Tian membuka panel sistem untuk memeriksa statistiknya setelah bersatu dengan Ratu Elf. Antarmuka menunjukkan bahwa peningkatan bakat yang dia peroleh diubah menjadi berbagai atribut. Lin Tian dengan cepat menarik kesimpulan, bakatnya sudah mencapai tingkat tertinggi. Jika tidak, hasil statistik baru-baru ini tidak akan terlihat seperti ini. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Sepertinya, selama dia terus berkembang biak dengan makhluk kuat, kekuatannya bisa tumbuh tanpa henti. Setengah bulan kemudian, suku goblin bergema dengan tangisan bayi yang baru lahir. Ketika para wanita elf melihat anak-anak keluar dari tubuh mereka sendiri, mereka begitu ngeri hingga terhuyung mundur sambil berteriak, kenapa anak-anakku jelek sekali? Ini menjijikkan. Tepat saat Go Biwei melaporkan bahwa sekitar 40 bayi baru lahir telah dilahirkan, tiba-tiba terdengar jeritan dari dekat. Sumber suara itu tidak lain adalah putri elf yang sedang menderita karena persalinan yang sulit. Mendengar teriakan putus asa, Ratu Elf meminta bantuan. Itu adalah persalinan pertama putrinya, dan dia sekarat. Lin Tian segera memberi perintah pada Go Biwei untuk menahan kakinya agar terbuka. Melihat musuh bebuyutannya maju untuk membantu persalinannya, Cassandra dengan lemah memprotes, aku tidak butuh bantuanmu. Tapi Lin Tian membungkamnya dengan dingin mengatakan, anak di perutmu itu juga milikku. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi di bawah komando Lin Tian, 3 goblin kecil akhirnya lahir. Go Biwei berubah menjadi seorang penggemar kecil memuji betapa hebatnya Lin Tian. Dia baru saja menarik seseorang kembali dari gerbang neraka. Tepat pada saat itu teriakan minta tolong datang dari belakang. 2 goblin sedang menyerang seorang elf wanita sambil berteriak dengan sombong, akhirnya bisa dipakai lagi. Dengan satu tebasan tajam, 1 goblin langsung tertusuk di dada. Yang lainnya membeku ketakutan. Tidak pernah mengira Lin Tian akan bertindak begitu tegas. Wajah Lin Tian menjadi gelap saat dia mengaum kepada suku, saya bilang, tidak ada pembiakan sampai mereka sepenuhnya pulih. Siapapun yang berani tidak mematuhi, saya akan mati. Kemudian dia menambahkan, mulai sekarang setiap elf akan menerima 2 kali lipat jatah makanan biasa. Tatapan Ratu Elf melunak, dia bisa merasakan bahwa goblin ini secara fundamental berbeda dari yang lain. Malam itu duduk di dekat api unggun, Lin Tian terbenam dalam pikiran yang dalam suku goblin telah stabil dan menghasilkan generasi baru dari setengah ras yang lebih kuat daripada yang biasa. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk menghancurkan Lodal, kekuatan sekutu Lodal tetap tidak diketahui. Dengan pemikiran itu, Lin Tian mengaktifkan sistem simulasi asal goblin. Untuk kejutan, sistem memproyeksikan hasil yang suram selama perburuan. Lodal tuannya pedang Saintus muncul, mengalahkan Lin Tian dengan kekuatan mutlak dan membawa Lodal kembali ke ibu kota. Tidak pernah terlihat lagi ringkasan, sistemnya jelas. Melawan pedang Saintus yang kuat, Lin Tian tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup. Melihat simulasi ini mengejutkannya. Bukan hanya aneh bagi seseorang dari kalibernya untuk muncul di tempat yang begitu terpencil, tetapi jika Loda meninggalkan Bricktown, menemukannya lagi untuk balas dendam akan menjadi hampir mustahil. Saat Lin Tian merenungkan waktunya yang semakin menipis, Go Biwei berjalan menuju kandang Ratu Peri sambil membawa makanan. Pada saat itu juga sebuah rencana terlintas di benaknya. Dia telah menemukan jalan keluar. Dia melangkah maju dan memberitahu Go Biwei bahwa dia akan mengunjungi wilayah manusia.
memintanya untuk menjaga suku selagi dia pergi. Mendengar ini Ratu Peri segera mencoba menghentikannya. Apa kau gila? Jika manusia menemukanmu mereka akan memburu dan membunuhmu. Tapi saat dia mendengar bahwa Lintian pergi untuk balas dendam, dia ragu-ragu lalu berkata dengan cemas. Setidaknya biarkan aku merapalkan mantra, tak terlihat padamu. Dengan begitu mereka tidak akan mendeteksi kehadiranmu. Senyum tipis tersungging di bibir Lintian. Itulah yang selama ini dia tunggu-tunggu saat Ratu Peri mulai merapalkan mantranya. Lintian menyeringai dan berkata dengan nada main-main. Tidak kusangka kau peduli dengan keselamatanku. Itu langkah. Sang ratu dengan cepat membela diri. Mengatakan, dia hanya khawatir jika dia mati para goblin lain akan menjadi lebih buas. Hanya kepulangannya yang selamat yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka. Dan begitulah Lintian berangkat sekali lagi menuju desa manusia. Keesokan harinya saat dia tiba di Bricktown, jalan-jalan dipenuhi oleh tentara patroli. Bersembunyi di bayang-bayang Lintian tenggelam dalam pikirannya. Dilihat dari peningkatan patroli kota yang tiba-tiba. Sang Dewi Pedang kemungkinan besar sudah tiba di Bricktown. Namun meskipun dia berusaha mengumpulkan informasi, tidak ada satupun petunjuk tentangnya yang bisa ditemukan. Tepat saat dia sedang memikirkan langkah selanjutnya sesuatu menarik perhatiannya. Kerumunan besar telah berkumpul di depan papan buletin kota saat dilihat lebih dekat. Lintian memperhatikan bahwa di antara peringkat petualang, kelompok Lodel Bilah Pemberani sekarang duduk dengan bangga di puncak. Dia tahu waktu hampir habis. Jika dia tidak bisa menemukan petunjuk yang pasti secepatnya, rencana balas dendamnya akan tertunda tanpa batas waktu. Lalu saat dia melewati sebuah kedai minuman, suara yang familiar terdengar. Minuman malam ini aku yang traktir. Ayo kita bersenang-senang. Jantung Lintian berdebar kencang karena gembira. Jadi perburuan berakhir di tempat dimulainya. Takdir telah mengantarkan targetnya langsung kepadanya. Tanpa ragu-ragu dia mendorong pintu kedai. Di dalam salah satu rekan Loda sedang membual. Jika Freya dan kapten kita tidak datang tepat waktu, aku pasti sudah mati oleh kera berlengan 4 itu. Seorang pria di dekatnya mendengus mengejek. Membual tentang selamat dari kera berlengan 4. Itu menyedihkan. Ucapan itu langsung membuat pria itu marah yang berteriak balik. Apa masalahmu? Kelompok Persi cari gara-gara ya? Dan tepat saat kedua kelompok petualang itu akan bentrok, pemilik kedai berbicara dengan malas. Naga-naga di Pulau Naga sedang dalam musim kawin. Mereka mulai memakan siapa saja yang mereka lihat dan mencuri ternak dari peternakan terdekat. Kalau kalian begitu tangguh, pergilah bunuh naga. Jangan membuat masalah di barku. Lintian terdiam sejenak. Musim kawin para naga. Sang pemilik melanjutkan. Jika kawanan naga menyerang Bricktown, dan ibu kota tidak bisa mengirim bala bantuan tepat waktu, kita pasti akan hancur. Kata-katanya membuat seluruh kedai hening. Hanya Loda yang tertawa penuh kesombongan. Guruku Sang Dewi Pedang sudah dalam perjalanan. Begitu dia bergabung dengan kelompok petualang kami. Kami bahkan tidak akan membutuhkan pasukan kerajaan. Naga-naga itu sama saja sudah mati. Kerumunan bersorak-sorai. Berteriak bahwa jika misi ini berhasil, Lodel akan menjadi pahlawan Bricktown. Dengan senyum puas, Lodel melemparkan sebuah kantong emas ke atas meja bar, minuman untuk semua orang malam ini. Mari kita rayakan lebih awal untuk kedatangan Sanas dan kemenangan kita dalam membunuh naga pada saat itu. Dia melihat sosok yang diam-diam berdiri untuk pergi. Hei, yang berani dia memanggil, mengapa tidak tinggal dan minum bersama kami? Lintian sedikit berbalik tersenyum samar, tidak perlu, masih banyak kesempatan nanti. Apa yang tidak diketahui Lodel adalah bahwa saat Lintian berpaling senyum, licik muncul di bibirnya. Serangan naga adalah penutup yang sempurna untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian pedang Santi tiba di Bricktown seperti yang diharapkan, dan pada saat yang sama, Lodel memasuki gereja yang remang-remang. Lodel melaporkan dengan hormat intelijen terbaru tentang Pulau Naga. Pedang Sen mendengarkan, kemudian bertanya apakah semuanya telah diatur dengan baik. Ketika Lodel menjelaskan bahwa 10 busur silang naga menyala telah selesai, dia bersikeras mereka harus dikerahkan dengan hati-hati. Kegagalan berarti aib baginya sebagai tuannya. Saat keduanya melangkah keluar dari gereja, kerumunan telah berkumpul di bawah peluit kasar berbunyi, apakah itu pedang saintis?
Saya tidak bisa membayangkan jenis pria seperti apa yang bisa memenangkan hatinya. Ekspresi saintis mengeras. Dia memerintahkan Lodel untuk membubarkan kerumunan segera. Jika tidak, dia mungkin tergoda untuk membersihkan mereka dengan satu bilah saat senja keheningan Bright Town hancur. Wyvern merah meluncur dengan mencengkeram seorang penduduk desa yang tidak bersalah di cakar-cakarnya. Sang saintis mengenalinya sebagai naga pengintai. Keberadaannya berarti sisa kawanan naga tidak akan jauh di belakang. Dia berteriak perintah Lodel, ambil timu dan bergabunglah denganku di tembok. Bersiaplah untuk bertarung sementara di kamp Goblin. Satu Goblin berlari ke Lintheon dan berteriak, "Bos, naga-naga datang!" Tembok kota dipenuhi dengan tentara manusia. Apa yang harus kita lakukan? Lintian melambaikan tangannya dengan tenang dan memerintahkan setiap goblin untuk tetap di posisi menonton pertempuran dan hanya menyerang ketika saatnya tepat. Barisan goblin bergetar dengan semangat setelah semua goblin yang tidak mau menunggang naga bukanlah goblin yang sebenarnya. Sementara itu Bricktown dilanda kekacauan saat gerombolan naga turun dari langit. Pedang saintes segera memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan balista dan belajar cara mengoperasikan busur silang pembunuh naga dengan benar. Dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, sebuah bolt melesat melalui udara menembus langsung ke dada naga yang terbang. Pemandangan itu membuat Lodal dan Evreya benar-benar terdiam. Di bawah hujan panah, dari 10 busur naga yang menyala, naga-naga di langit mulai jatuh. Satu demi satu menghantam jalanan di bawah, tetapi sebelum penduduk kota bisa merayakannya, raungan menggelegar menggema dari atas awan. Suara yang sangat keras itu menghancurkan semangat para prajurit di tembok, lalu muncul dari badai seekor naga raksasa. Lebih besar dari yang pernah mereka lihat. Wajah Lodel mengerut dalam ketidakpercayaan. Matriark Naga Ametis dari Pulau Naga. Mengapa dia ada di sini? Dari atas benteng seseorang berteriak, "Tembak pembunuh naga." Sekarang matriark naga itu menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya bersinar dengan energi cair dengan ledakan yang menggelegar. Napasnya yang membakar menerobos dinding benteng. Seperti banjir api, para prajurit panik berteriak saat mereka melarikan diri dalam ketakutan. Pedang suci menghantamkan senjatanya ke tanah dan berteriak, "Semua tetap di posisi kalian, jaga dinding. Tetap aman, aku yang akan menangani." Matriark Naga Ametis sendiri. Dengan itu, dia melepaskan seni pedang tingkat lanjutnya, Blade Tempest Surge. Energi biru meledak keluar seperti badai pasang, membentuk penghalang yang sepenuhnya memblokir napas, membakar naga itu tinggi di puncak gunung. Lintian menyaksikan semuanya terjadi. Stat Matriark Naga sangat mengerikan, luar biasa tinggi di setiap kategori, tapi semua itu sudah sesuai dengan dugaan Lintian. Satu-satunya makhluk yang benar-benar membuatnya gelisah adalah sang pendekar pedang suci itu sendiri. Dilihat dari kekuatannya yang luar biasa, dialah monster yang sebenarnya di sini, bahkan jika kekuatannya hanya sedikit melampaui Matriark Naga. Masih butuh waktu sebelum salah satu pihak bisa mengklaim kemenangan. Ketika Lintian melihat Matriark Naga membawa pendekar pedang suci ke langit di luar kota, dia langsung tahu momen balas dendamnya telah tiba. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan pasukan goblinnya untuk bergerak satu skuad untuk menciptakan kekacauan yang lain untuk menyergap. "Siap, bos!" Para goblin berteriak, serempak darah mereka mendidih karena semangat. Sementara itu di dalam Bricktown, Lodel tertawa penuh kemenangan di atas tumpukan mayat naga. "Binatang buas akan selamanya menjadi binatang buas. Mulai hari ini, aku adalah seorang pembantai naga." Tapi detik berikutnya, suara panik berteriak di belakangnya. "Kita diserang!" Para goblin menyerbu kota. Kerumunan menatap tak percaya. Bersikeras itu hanya lelucon. Goblin bodoh seperti ini tidak akan berani muncul di sini. Kesombongan mereka menguap ketika mereka melihat dua goblin menerkam seorang wanita manusia tidak jauh dari sana. Lodel menggertakkan giginya karena marah. Tidak banyak naga yang tersisa, teriaknya kepada dua rekannya. "Tahan barisan Evreya, dan aku akan menangani para goblin itu." Tanpa dia sadari, dia telah berjalan lurus ke dalam perangkap saat Lodel dan Evreya melewati pintu masuk selokan. Pemimpin skuad goblin yang bersembunyi di dalam memberikan perintah diam-diam tangkap mereka. Dalam sekejap Lodel kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Evreya ditarik dan dimasukkan ke dalam jaring dengan kapten mereka tertangkap. Dua orang lainnya hanya ingin mengakhiri pertarungan itu secepat mungkin. Fokus ke depan, mereka tidak menyadari ada sosok yang mendekat dari belakang. Bahkan ketika Lodel berteriak, "Awas di belakang kalian!" itu tidak bisa menghentikan kepala mereka berdua terbelah di tempat. Lintian mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Tidak kusangka akan semudah ini menangkapmu. Aku kira harus bekerja lebih keras." Lodel mengaum, "Dasar goblin kotor. Akan kubunuh kalian semua sampai habis." Tapi sebelum Lodel bisa menyelesaikan ancamannya, kaki Lintian melesat seperti cambuk, menghantam wajahnya dengan keras. "Bodoh!" Lintian menggeram, "Lihat baik-baik situasimu.
Sebelum kau banyak bicara, setelah itu dia memerintahkan pasangan yang ditangkap untuk dibawa kembali ke kamp sambil memimpin sisa goblinnya menuju tembok kota untuk melenyapkan para pemanah silang yang tersisa sementara itu. Sang pendekar pedang suci akhirnya merasakan ada yang tidak beres meskipun dia tidak tahu mengapa para goblin memilih saat ini. Untuk menyerang kota dia tidak bisa mundur berdiri di hadapannya adalah matriark naga yang telah berubah wujud. Kini dalam wujud drakonik humanoidnya saat matriark naga menerjang maju dengan auman marah. Mata sang pendekar suci bersinar dengan niat membunuh bilah-bilah energi merobek tubuh naga itu adalah seni pedang pamungkasnya. Badai angin baja dia berencana untuk menghabisi monster itu dalam satu serangan telak tetapi sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba meletus dari kota di bawah matriark naga menyeringai mata emasnya menyipit. Para goblin itu benar-benar tahu kapan harus muncul kemudian dalam sekejap dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri suaranya menggema di langit saat dia kabur. Setelah aku sembuh aku akan kembali dan membuatmu membayarnya melihatnya menghilang ke dalam awan sang pendekar pedang suci menyipitkan matanya. Larilah selagi bisa, aku akan membantai kalian semua sampai habis nanti di Breaktown yang sudah hancur. Sang pendekar pedang suci meledak dalam amarah memarahi Lodel sebagai orang bodoh yang tidak berguna karena membiarkan goblin rendahan mengacaukan kota. Tepat saat itu seorang penduduk desa datang berlari sambil berteriak panik Santis Lodel dan Efreya telah ditangkap oleh para goblin. Sang pendekar pedang suci membeku ketenangannya hancur. Lodel mungkin tidak terlalu kuat tetapi baginya untuk kalah dari goblin rendahan adalah hal yang tidak terpikirkan. Ketika dia mendengar bahwa kekuatan musuh menyaingi kekuatan seorang uskup agung dan Lodel benar-benar kalah telak. Dia membuat keputusan cepat dia akan memusnahkan seluruh suku goblin dan menyelamatkan mereka berdua tetapi saat dia berbalik untuk pergi. Seseorang meraih tangannya dan berseru Santis tolong tetap di sini. Jika para naga atau goblin menyerang lagi kami tidak akan bertahan hidup tanpamu. Para penduduk desa di sekitarnya berlutut memohon padanya untuk tetap tinggal. Setelah menimbang pilihannya sang pendekar pedang suci mengepalkan tinjunya dan menghela napas tajam meskipun dia sangat ingin balas dendam tugasnya untuk melindungi kuil dan rakyat kekaisaran adalah yang utama. Keesokan paginya kekacauan meletus di kamp goblin. Bos menangkap dua manusia seseorang berteriak Lodel dan Efreya. Mereka diseret ke dalam camp oleh para prajurit goblin mereka dilempar begitu saja ke sudut babak belur dan lemah melihat sekeliling dengan tidak percaya. Lodel terkesiap para goblin ini mereka mengurung para elf di dalam kandang. Efreya dengan napas terengah-engah menjawab. Itu berarti setidaknya ada satu goblin kelas pahlawan di suku ini menyadari betapa gawatnya situasi ini. Lodel bertanya tentang racunnya. Efreya meringis racunnya kuat dengan konstitusiku aku butuh beberapa menit lagi untuk menetralkannya. Segera suara lintihan berbisik di telinga Efreya jadi efek ramuannya sudah hilang ya pemulihanmu mengesankan Efreya. Tanpa berkata apa-apa lagi lintihan meletakkan tangannya di pahanya. Efreya yang ketakutan berteriak. Apa yang kau lakukan lintihan menjawab perlahan kau akan segera tahu. Terdengar suara basah jari lintihan menembus kulitnya. Rasa sakitnya langsung terasa dan menusuk Efreya melolong kesakitan. Lodel meledak marah. Sialan kau makhluk terkutuk lepaskan dia. Detik berikutnya Gobukuang menamparnya dengan keras. Beraninya kau berteriak pada bos kami. Bahkan saat dia terbaring jatuh, Lodel melontarkan ancaman masternya adalah seorang pendekar pedang suci manusia. Saat dia tiba tidak akan ada satu goblin pun di suku ini yang bisa lolos. Bibir lintihan membentuk senyum licik. Mastermu itu dia hanyalah mangsaku. Lagi pula aku sudah menutupi jejakku dia tidak akan pernah menemukan tempat ini. Tetap saja untuk berjaga-jaga lintihan memerintahkan Gobukuang untuk memimpin kelompok berburu ke dalam hutan. Untuk membawa kembali binatang buas sebuah penyamaran yang bagus untuk langkah berikutnya. Lintihan menginjak Lodel dengan keras. Menekannya ke tanah. Jawab aku dengan benar dia memperingatkan dengan dingin atau kau akan kehilangan lebih dari sekadar harga dirimu. Dia menuntut untuk tahu apakah para satria diam-diam memenjarakan dan menyiksa para goblin. Lodel secara naluriah membentak balik, kau bicara omong kosong seberkas cahaya dingin melintas melewati telinganya detik berikutnya. Lodel menggeliat di tanah kesakitan. Setelah jeda singkat, dia menggertakkan giginya adalah tugas kami untuk memburu monster sepertimu. Lintihan menyeringai. Tidak ini semua tentang menaikkan statusmu membunuh manusia yang tidak menyenangkan. Bersama dengan para monster jauh lebih mudah daripada menyelamatkan nyawa bukan yang kau sebut keadilan itu dibangun di atas mayat orang-orang yang tidak bersalah. Lodel dan Efreya membeku ketakutan tidak mampu memahami bagaimana goblin ini tahu kebenaran kelam yang telah mereka kubur. Lintian melanjutkan karena kalian memanggilku monster aku akan berhenti berpura-pura menjadi orang baik Efreya pelajaranmu dimulai sekarang.
Freya berteriak minta tolong saat siksaan dimulai. Teriakan putus asa Lodel hentikan menggema di seluruh perkemahan. Kemudian Lintian mencengkeram Freya dan berkata dengan senyum mengerikan, sekarang biarkan Lodel menikmati pertunjukannya. Lintian mencibir, perhatikan baik-baik Lodel, lihat bagaimana para goblinku memperlakukan Freyamu yang berharga, sebaiknya kau berharap dia bisa menahannya. Dalam tatapan ngeri Lodel, segerombolan goblin rakus menerkam Freya. Siksaan itu berlangsung sepanjang malam. Saat fajar, Freya yang dulu angkuh kini hanya bayangan dirinya sendiri, nyaris tak sadarkan diri. Semangatnya benar-benar hancur sebelum Lodel sempat bertanya apakah dia masih hidup. Ekor goblin menendang rusuknya dengan keras, dia manusia, tidak ada yang menyuruhmu bicara dari dekat. Cassandra menyaksikan adegan itu dengan perasaan lega yang suram, setidaknya sejauh ini para elf belum mengalami kekejaman yang sama. Ratu Elf bergumam pada dirinya sendiri, sungguh kejam, mungkinkah Lintian benar-benar menyimpan kebencian terhadap manusia? Pada saat itu, Gobiwell mengangkat tirai tenda dan berkata, pelan aku mendengarnya berkata, sebelum dia pergi ke tanah manusia. Mencari balas dendam, sepertinya itu memang benar. Ratu Elf mengangguk pelan, ekspresinya sulit dibaca. Seekor goblin yang tidak pernah melupakan dendam, Lintian mungkin yang paling tidak biasa di antara jenisnya melihat ibunya tenggelam dalam lamunan aneh itu. Bibir Kasana berkedut, dia merasa ibunya telah sepenuhnya terpikat oleh Lintian. Pada saat yang sama, seekor goblin berlari ke arah Lintian dan berteriak, bos, pasukan pemburu jin kedua telah kembali. Baru saja dia berbicara, pasukan pemburu itu kembali membawa hasil buruan mereka. Fisik Gobu Kuang telah berubah secara nyata. Lintian memeriksa panel sistem. Ia telah berevolusi menjadi goblin ras besar, statnya hanya sedikit di bawah miliknya sendiri. Ketika Trigamor terkejut melihat betapa cepatnya mereka kembali, Gobu Kuang menjelaskan bahwa mereka telah membersihkan sebagian besar monster di sekitar dari hutan barat. Mereka menemukan goblin ras besar membantai. Lintian bertanya, goblin-goblin besar itu dari suku mana? Gobu Tian meninju udara dan berkata, bos, saat kami mengintai kamp penyerang kami menemukan tanda Bloodfang, kemungkinan besar itu suku Bloodfang. Dan kamp mereka penuh dengan goblin besar yang kekar. Lintian menyeringai licik, jika dia bisa menangkap pemimpin mereka, dia bisa menggunakan mereka untuk mengembangbiakkan generasi ketiga goblin yang lebih kuat lagi, yang akan sangat meningkatkan peluang mereka melawan pembersihan manusia. Saat itu, Loda tertawa terbahak-bahak sambil mengejek bahwa bahkan goblin terkuat sekalipun tidak akan punya kesempatan melawan tuannya. Sang pedang Santius. Mata Lintian berkilat, jika kau diam saja, aku akan mengira kau sudah mati. Dia kemudian memerintahkan mereka yang melewatkan penyerbuan Avelia tadi malam. Ini hadiah kalian, seorang manusia. Bawa dia. Beberapa goblin menerjang maju sambil berteriak bahwa akhirnya giliran mereka. Lodel jatuh panik sambil meraung, kalian monster, apa yang kalian lakukan? Tuanku akan memusnahkan seluruh ras kalian. Bahkan Freya yang mendengar teriakan di belakangnya merasakan hawa dingin merayap di tulang punggungnya setelah 2,5 jam penyiksaan. Lodel akhirnya mengerti kedalaman teror yang dirasakan Freya. Sementara itu para goblin mengadakan perayaan api unggun yang riuh dengan nyanyian, ejekan, dan teriakan kemenangan memenuhi malam. Sang Ratu Elf mendekat dan bertanya terus terang, apakah mereka benar-benar berniat menyerang suku itu yang dikenal sebagai Bloodfang? Lintian menjawab tanpa ragu, ya, dia akan menangkap pemimpin mereka hidup-hidup dan dalam waktu singkat mengubah klan Kuang Tian menjadi kekuatan terkuat di sekitar sini. Mendengar kata-kata itu, Gobu Kuang dan yang lainnya bersorak-sorai. Seluruh camp meneriakkan hidup bos saat bayangan-bayangan melompat di sekitar api. Tapi Gobiwes maju dengan sebuah peringatan, suku Bloodfang sudah memusnahkan beberapa suku lain. Mereka berbahaya jika mereka gagal, konsekuensinya akan parah. Lintian tersenyum tenang sambil menatap Freya. Jangan khawatir, aku tidak pernah bertarung tanpa keyakinan. Selain itu, aku masih punya kartu as keesokan harinya. Kabut bergulung di kedalaman hutan yang rusak. Lintian berdiri di atas tebing, matanya tertuju pada suku Bloodfang di kejauhan. Dilihat dari kekuatan mereka secara keseluruhan, mereka punya banyak goblin ras besar, tapi tidak ada yang cukup kuat untuk mengancamnya. Tiba-tiba, sesosok besar keluar dari tenda, membuat para goblin di dekatnya gemetar ketakutan saat wujud makhluk itu terlihat sepenuhnya. Bahkan Lintian merasakan sebutir keringat dingin mengalir di pelipisnya. Itu adalah goblin kelas pahlawan, makhluk yang jauh di atas jenis ras besar. Untungnya total kekuatan tempurnya hanya sekitar 900, bisa diatasi dengan selusin prajurit goblin, tapi dari fisik dan auranya, Lintian tahu racun dan kelumpuhan tidak akan banyak berpengaruh menangkapnya, hidup-hidup akan sangat sulit. Lalu dia teringat di sarang goblin dulu Freya pernah menggunakan mantra aneh padanya, mungkin kekuatan itu bisa bekerja pada makhluk ini. Dengan pemikiran itu dia segera berbalik menuju camp goblin di sana. Bawahannya memberitahunya
bahwa jiwa dan raga Efreya sama-sama diambang kehancuran. Efreya terbaring di tanah, terisak-isak saat dia memohon pada para goblin untuk membunuhnya agar dia bisa menebus dosa di hadapan Tuhannya. Lin Tian tahu ini adalah momen yang sempurna untuk memberinya sesuatu yang jauh lebih kejam dari keputusasaan harapan palsu. Dia mengambil handuk hangat dan mulai dengan lembut menyeka darah dan kotoran darinya. Tubuhnya yang hancur, tapi begitu Freya melihat wajahnya, teror meledak di matanya. Menjauh dariku, dia berteriak. Sekejap berikutnya dia benar-benar hancur berteriak, "Kau monster, tolong bunuh aku. Aku tidak ingin hidup lagi." Smack tangan Lin Tian menghantam wajahnya tanpa ragu. Kemudian saat tatapannya yang terkejut bertemu dengannya, dia menariknya ke pelukannya dan berbisik lembut, "Efreya, hukumanmu sudah berakhir sekarang." Suaranya yang bergetar-bergetar dengan harapan yang rapuh. "Oh benar, apakah itu benar?" Lin Tian mengelus punggungnya dengan lembut. "Aku menepati janjiku," katanya tenang, "tetapi hanya jika kau memilih iman baru." Efreya mengedip bingung. "Iman, apa maksudmu?" Dia tersenyum samar. "Mulai sekarang, tinggalkan dewa yang pernah kau sembah. Percayalah padaku, sebaliknya layani aku, taati aku, dan kau tidak akan merasakan sakit lagi." Tanpa berpikir, Efreya mengeluh lembut. Meniru anak anjing kecil yang patuh, Lin Tian tertawa. "Setuju, gadis baik Efreya. Mulai sekarang aku adalah satu-satunya tuanmu, dan kau adalah peliharaanku yang kecil." Setelah mendengar itu, Efreya jatuh berlutut, gemetar saat dia menyatakan bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi peliharaan kecil yang paling patuh bagi tuannya. Tak lama setelah itu, Lin Tian membawanya ke pemandian air panas terdekat, berniat untuk mencuci kotoran dan darah dari tubuhnya. Merasakan kehangatan air, Freya berbisik lembut, "Tuan, kau sangat baik padaku. Aku, Efreya, akan memberikan segalanya untukmu." Mendengar kata-kata itu, Lin Tian tahu waktu yang tepat telah tiba. Dia tersenyum dan berkata dia ingin melihatnya melafalkan mantra yang disebut Holy Light Cage. Pada awalnya, Efreya memiringkan kepalanya bingung dengan nama yang tidak familiar. Lalu Lin Tian mengeluarkan buku sihir, satu yang diambil dari para elf. Saat Efreya mulai melafalkan mantra, di dalam runa emas bersinar di sekelilingnya. Buku itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan sesaat kemudian sebuah kandang yang dipenuhi energi ilahi muncul di depan mereka. Mata Lin Tian bersinar dengan kepuasan. Dengan mantra ini, menangkap pemimpin Bloodfang akan menjadi mudah. Tepat saat dia berbalik untuk mengumpulkan para prajuritnya dengan Efreya di sisinya, langkah kaki bergema di belakang mereka menarik perhatian Lodal. Dengan gembira Lodal berteriak, "Sempurna Efreya, kau sudah sembuh. Bunuh goblin itu, lalu gunakan sihirmu untuk memulihkanku." Lin Tian tersenyum jahat, "Bukankah kau tidak menyadari? Efreya sudah bersumpah setia padaku." Lodal membeku, ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. "Tidak mungkin, dia adalah putri dari Imam Tinggi Ordo Suci. Dia tidak akan pernah tunduk pada goblin." Lin Tian tersenyum sinis, "Efreya, katakan padanya apakah kamu melakukan ini dengan sukarela." Fuji Efreya jatuh berlutut tanpa ragu, menempelkan dahinya di kaki Lin Tian. Dia berbisik lembut, "Tuan, semua yang telah aku lakukan adalah atas kehendakku sendiri." Lodel membeku, benar-benar tertegun oleh apa yang dilihatnya. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba meledak dalam tawa gila, "Hahaha, satu-satunya alasan goblin ada adalah untuk disembelih. Demi perintah suci, kaummu yang kotor ini akan segera dimusnahkan." Lin Tian menyipitkan matanya. Seringai dingin tersungging di bibirnya. "Itu informasi yang sangat berharga, yang baru saja kau berikan. Aku harus berterima kasih padamu dengan pantas." Dia menoleh ke arah Gobu Kwanza dan memerintahkan jangan biarkan dia istirahat, urus dia habis-habisan. Setelah semuanya diatur, Lin Tian menoleh ke belakang pada Freya dan berkata dengan tenang, "Ayo pergi, saatnya mengambil alih suku Bloodfang." Sementara itu di dalam perkemahan Bloodfang, wakil pemimpin melaporkan bahwa pasukan mereka telah berkumpul sepenuhnya. Kepala suku mengangkat tinjunya tinggi-tinggi. "Malam ini kita serang suku selatan, bantai mereka semua dan ambil wanita elf mereka untuk diri kita sendiri." Kata-katanya disambut dengan sorak-sorai yang menggelegar. Dari para goblin yang berkumpul, tiba-tiba seekor goblin besar bergegas mendekat dan berkata, "Bos, ada goblin yang baru saja masuk ke perkemahan. Dia bilang dia di sini untuk menemuimu." Dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, sosok Lin Tian muncul di hadapan pemimpin Bloodfang. Sebelum kepala suku Bloodfang sempat bereaksi, Lin Tian menyeringai dan menyingkap tudungnya dan berkata, "Kepala suku, aku tahu kau goblin kelas pahlawan dengan kelicikan setingkat manusia. Aku datang untuk bicara." Pemimpin Bloodfang berkedip. Lalu secara refleks bertanya apakah Lin Tian adalah jenis mutan. Lin Tian berjalan mendekat dengan angkuh dan menepis ucapan itu. Dia hanya sedikit lebih pintar dari goblin biasa, pada dasarnya tetaplah goblin rendahan. Sementara itu perkemahan riuh dengan bisikan kaget. Lin Tian mengamati kerumunan dan menyatakan, "Aku pemimpin klan Kuan Tian.
Aku akan mengambil kepala sukumu. Dia memberi mereka pilihan sederhana. Tunduk pada Kuang Tian atau mati di tempat. Wajah kepala suku Bloodfang menunjukkan pengenalan, jadi ini goblinnya yang selama ini mengurung para elf di dalam kandang. Lin Tian mengangkat bahu dan menambahkan, aku tertarik pada garis keturunan kelas pahlawanmu. Ikutlah denganku, sebagai bibit ternakku sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebelum ada yang bisa merespons, sebuah tangan besar menghantam kepala Lin Tian dengan keras. Kepala suku Bloodfang meraung bodoh. Aku baru saja akan menyerbu perkemahanmu, tidak kusangka kau malah datang menyerahkan diri. Setelah aku selesai denganmu, para wanita elf itu akan menjadi milikku. Para goblin di sekitar mereka bersorak hidup, kepala suku remukan si bodoh itu sampai mati. Lin Tian menghela napas dalam hati, dia jelas-jelas hanya membuang-buang napas. Lalu seberkas cahaya dingin membelah udara dan sebuah suara yang tenang membentak, jika aku tidak berencana menangkap goblin kelas pahlawan ini hidup-hidup, aku tidak akan membuang-buang kata di sini. Di mata kepala suku Bloodfang yang tertegun, tangan yang telah mencengkeram lengan Lin Tian tiba-tiba putus. Para goblin di sekelilingnya kebingungan, tidak yakin apa yang baru saja terjadi. Lalu mereka mendengar pemimpin mereka sambil memegangi lengannya yang buntung dan berdarah meraung kesakitan, apa yang kalian tunggu, bunuh goblin rendahan ini sekarang. Atas perintahnya, gerombolan itu menyerbu untuk menyerang Lin Tian. Lin Tian tetap tenang, dia mengangkat lengannya dan berteriak, keluarlah. Suku ini tidak pantas untuk ada. Bahkan, sebelum kata-katanya selesai, sebilah pedang menembus wakil pemimpin suku Bloodfang Gobuton. Setelah membatalkan mode sembunyinya, dia muncul dari bayang-bayang dengan darah di tangannya. Di depan, Gobu Kuang melompat untuk menyelesaikan tugasnya. Dengan serangan susulan yang brutal, sebuah raungan serak terdengar dari perkemahan kepala suku memerintahkan bantai suku Bloodfang. Menatap kaumnya yang berjatuhan, kepala suku itu bingung bagaimana bisa begitu banyak prajurit goblin tiba-tiba muncul. Kesadaran itu memukulnya telak, ini semua adalah rencana Lin Tian sejak awal yang bertujuan untuk melenyapkan suku Bloodfang dari peta. Mengetahui bahwa keadaan telah berubah, dia mengerti satu-satunya harapannya adalah melarikan diri dan tidak ada yang bisa menghentikannya jika dia mencobanya. Namun sebelum berlari, dia melompat ke arah Lin Tian dengan tinju terangkat berteriak, bahkan jika aku melarikan diri, aku akan mendapatkanmu terlebih dahulu, kau cacing pengkhianat. Lin Tian tidak menunjukkan rasa takut, sebaliknya dia dengan tenang memanggil nama Ephraim atas perintahnya. Ephraim segera mulai mengucapkan mantra, rune emas muncul dan mantra sangkar cahaya suci menutup rapat di sekitar kepala suku Bloodfang. Sang kepala suku menggertakkan giginya dengan marah, sihir cahaya ilahi seperti ini seharusnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh goblin, namun di momen berikutnya dia tertegun. Lin Tian mengelus kepala manusia itu dan berkata, Ephraim, hewan peliharaan yang sangat baik, ketika kita kembali aku punya hadiah untukmu. Pada kata hadiah, mata Ephraim bersinar dengan kerinduan, tuan, aku akan selalu menjadi anjing kecilmu yang patuh, bisiknya menghadapi kutukan sang kepala suku setelahnya. Lin Tian melemparkan kembali tanpa melihat, hemat napasmu kembali dan jadilah goblin jantan milikku. Menaklukkannya memerlukan usaha, tetapi dari kondisi kepala suku saat ini dia tidak lagi menjadi ancaman bagi goblin. Lodel mengamati dengan gemetar. Dia benar-benar menangkap kelas pahlawan, trik apa yang dia gunakan. Lin Tian berbalik ke Gobi Ueh dan memberi instruksi dengan tenang, biarkan yang lain menangani operasi pemulihan. Kamu hanya mengawasi dan pastikan tidak ada yang salah dengan itu. Lin Tian mendorong Ephraim ke arah Gobiwa dan memintanya untuk bersikap baik sementara dia pergi. Ratu Elf mengamati dan bertanya hampir refleksif, Lin Tian, apa yang kau rencanakan? Sekarang Lin Tian mengangkat bahunya dan menjelaskan dengan tenang, dia harus bertemu dengan sekutu tertentu dari Lodal Swagger. Bala bantuan manusia akan segera tiba di Bright Town, meskipun suku bertabrakan dengan Ordo Kesatria. Jika pedang santis campur tangan goblin akan dimusnahkan, dia membutuhkan seseorang untuk menahannya. Tak lama setelah itu, dia menyusun tumpukan mayat di pantai. Rencananya adalah untuk menarik keturunan naga pengendara legenda Amethyst Matriarchs dan mencapai Pulau Naga. Ketika naga mencium darah, mereka akan membawa bangkai itu kembali ke sarang ratusan kilometer jauhnya. Tidak lama kemudian, seekor naga meluncur ke arah pantai. Lin Tian menyelinap ke dalam mayat, menggunakannya sebagai cara paling praktis untuk menumpak ke pulau. Seperti yang diharapkan, naga itu mengambil mayat-mayat itu dan terbang ke langit, melesat menjauh dari pulau dengan kecepatan yang menakutkan. Setelah lebih dari 2 jam penerbangan, naga itu menjatuhkan muatannya ke dalam sebuah gua. Ketika suara-suara itu mati,
Lintihan merangkak keluar dari bangkai tepat ketika Lintihan berpikir naga-naga ini tidak berburu untuk diri mereka sendiri. Setelah semua suara dalam terdengar di belakangnya, sepertinya ada sesuatu yang aneh tercampur dalam makanan ini. Siluet besar naga memenuhi ruang. Menuntut mengapa dia telah melanggar wilayahnya di bawah kehadiran menekan dari matriark Amethyst. Lintian cepat mengangkat tangannya dan berkata, "Tolong, jangan marah. Aku datang ke sini untuk mengusulkan aliansi." Mendengar itu naga itu mendaftar pengakuan. Ini adalah pemimpin goblin yang telah menyerang Bricktown. Meskipun dia mencemooh goblin sepele, berani bernegosiasi denganku. Matriark itu beralih ke bentuk humanoid dan menjawab, "Dengan dingin kau membantuku sebelumnya, nyatakan proposalmu. Jika aku tidak puas, aku akan memakanmu." Nada Lintion menjadi serius. "Engkau ingin balas dendam pada pedang suci juga bukan sebagai imbalan atas bantuanku sebelumnya. Mari kita bergabung dan menjatuhkannya." Matriark itu berkedip bingung bahwa makhluk rendah seperti itu berani merencanakan melawan pedang suci. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya terus mempelajari dia. Saat dia bertanya apa yang bisa dilakukan sekumpulan goblin, "Katakan padaku, bagaimana engkau berencana menangani wanita gila itu?" Ketika Lintian menyebutkan yang aku butuhkan hanyalah agar angkatan naga kalian terus menyerang Bricktown. Matriark Amethyst itu membungkuk ke depan, matanya menyempit. "Melawan kepala gila pedang Saina tidak akan berhasil. Jadi katakan padaku apa rencanamu yang sebenarnya. Kau tidak berharap kami para naga untuk melakukan semua pekerjaannya." Lintian dengan tenang memaparkan seluruh strateginya. Ketika dia selesai, sang matriark naga tersenyum licik. Aku mengerti menggunakan para goblin sebagai pedang untuk menyerang musuhmu. Tidak ada satu naga pun yang hilang, tapi aku tetap bisa membalas dendam. Kalian para goblin benar-benar makhluk yang paling kejam." Lintian menyeringai. "Jadi apakah itu berarti kita sepakat?" Sang matriark mengusap pipinya dengan jari-jarinya. Tersenyum licik. "Tentu saja, tidak pernah kusangka akan bertemu goblin kecil yang begitu pintar. Kau cukup menawan." Dia menjilat bibirnya menggoda. "Haruskah aku memberimu hadiah di sini?" Lintian hanya bisa menghela napas. Naga di musim kawin benar-benar nekat. Sang matriark mendengus. "Dengan tubuh mungilmu itu, kau tidak akan bertahan 1 menit pun." Tapi, dia memutuskan untuk memberinya hadiah yang berbeda. Kembali di suku Quantien, para goblin berlarian sibuk ke segala arah. Lodel duduk termenung putus asa mencari cara untuk melarikan diri. Siksaan berhari-hari telah mengoyak tubuh dan pikirannya. Tepat saat Lodel berdoa agar Ordo Malam datang menyelamatkannya, dia melihat seekor naga menukik turun dengan kecepatan yang mengerikan. Rasa panik menguasainya. "Lepaskan aku tidak mau dipanggang hidup-hidup oleh api naga," teriaknya. Gobatian tidak tahu mengapa seekor naga mendekat, tapi dia langsung memerintahkan bawahannya untuk bersiap bertempur. Sesaat kemudian semua orang membeku. Ada sesosok figur berdiri di punggung naga itu. Lintian melepaskan tudungnya dan berkata dengan tenang-tenang, "Ini aku, kepala sukumu telah kembali." Dia menepuk leher naga itu dan bergumam, "Tetap di sini dan istirahatlah. Aku akan kembali setelah urusanku selesai." Seluruh suku bersorak-sorai. Jayalah kepala suku Loto melongo sangat terkejut. "Monster ini, apa dia masih seorang goblin?" para ksatria. "Tolong cepat selamatkan aku." Sementara itu, ordo ksatria kerajaan telah tiba di Bricktown. Setibanya di sana, mereka membungkuk hormat kepada Santa Pedang. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan, "Waktu kita tidak banyak. Segera susun rencana penyelamatan untuk Lodel." Lintian tidak menyadari semua ini, sedang diam-diam menatap sistem simulasi kehidupannya tenggelam dalam pikirannya. Melihat opsi ketiga muncul di panel sistem hanya berarti satu hal. Sang Santa Pedang tidak akan bergerak untuk sementara waktu. Dengan pemikiran itu, Lintian dengan tegas memilih lewati waktu. Sistem berbunyi, akselerasi waktu diaktifkan. Gelombang energi spasial berdesir di udara. Ketika dia membuka matanya lagi, 1 bulan penuh telah berlalu. Lintian mengerang sambil menekan pelipisnya. Efek samping dari lompatan waktu sangat brutal. Memeriksa panelnya, dia mendapati atributnya telah meningkat tajam, tetapi kekuatan tempur keseluruhannya tidak banyak meningkat. Tiba-tiba, Gobi Web menyerbu masuk ke ruangan sambil berteriak, "Lintian, ada yang tidak beres. Banyak goblin yang baru lahir mati dalam kandungan." Lintian bergegas mengikutinya ke area pembiakan. Apa yang ditemukannya membuatnya membeku di tempat. Hanya 3 bayi yang selamat. Dia tidak bisa memahaminya. Sang Ratu Elf melangkah maju, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Bertanya apa yang sedang terjadi. Di belakang mereka, Lodel menyela dengan tawa mengejek, "Kalian para idiot benar-benar berpikir memiliki garis keturunan pahlawan berarti keturunan yang lebih kuat." Mata Lintian menyipit.
Kau tahu sesuatu kan seringai lodel melebar. Kau pikir bisa menguasai dunia melalui pembiakan, semakin tinggi tingkatan seorang goblin semakin sulit bagi anak-anak mereka untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Lin Tian mengalihkan pandangannya ke arah lodel dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu dengan benar atas tawamu yang menyebalkan itu, kau pantas mendapat hadiah spesial. Dia memberi isyarat kepada Go Bukuan. Pria ini milikmu sekarang. Tapi jangan bunuh dia, setidaknya jangan terlalu cepat. Melihat goblin raksasa yang mendekatinya, wajah lodel dipenuhi kengerian. Dasar brengsek, bahkan jika aku mati, aku akan terus menghantuimu selamanya. Dia berteriak. Lin Tian mengabaikan umpatan itu, tenggelam dalam pikirannya tentang cara membiarkan generasi baru goblin tingkat pahlawan. Dalam waktu sesingkat mungkin, tiba-tiba sebuah bayangan raksasa jatuh dari langit di belakangnya. Dia berbalik dan melihat seekor naga menyandarkan kepalanya dengan mesra padanya. Dia langsung sadar, naga betina itu sedang dalam masa birahi. Nalurinya memicu transformasi setengah manusia yang sama, seperti matriark Ametis. Dalam sekejap sisiknya mulai menghilang. Di tempatnya berdiri seorang wanita setengah naga yang seksi dan berapi-api. Tatapan lapar di matanya membuat Lin Tian merasa mulas. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Detik berikutnya, wanita itu menerkamnya ke tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, Lin Tian berpegangan pada sebatang pohon untuk menopang dirinya sambil terengah-engah. Sialan, hanya satu naga saja sudah sekuat itu. Jika matriark Ametis sendiri yang datang untukku, aku pasti sudah mati saat fajar. Untungnya setelah bersatu dengan naga betina muda itu, Lin Tian telah berevolusi langsung menjadi goblin tingkat pahlawan. Dia bisa saja melakukannya dengan meminum darahnya, tapi jelas naga itu hanya menganggapnya tak lebih dari alat untuk berkembang biak. Bahkan sebelum dia bisa beristirahat, sebuah tawa genit menggema di belakangnya. Karena panik, Lin Tian menunjuk ke kejauhan dan berteriak, "Jangan sekarang, berikan darahmu pada mereka dulu, atau aku berhenti menjadi alatmu." Para goblin di sekitarnya pun membeku. Dengan mata terbelalak, "Bos, apa yang sebenarnya terjadi?" Tak lama malam pun tiba di perkemahan. Sorak-sorai meledak saat para goblin berteriak kegirangan. Setelah meminum darah naga, mereka bisa merasakan diri mereka berevolusi menjadi monster-monster raksasa. Lin Tian hanya bisa bergumam, "Jadi inikah kekuatan naga ya? Bukan hanya aku, bahkan mereka juga bisa naik ke tingkat pahlawan." Meski begitu, status keseluruhannya masih jauh dari ideal. Dengan tekad bulat, dia membuka toko sistem. Seorang kepala goblin tingkat pahlawan tanpa kekuatan tidak akan bisa membuat sukunya patuh. Dengan 180 poin untuk dibelanjakan, itu sudah cukup untuk beberapa perlengkapan tingkat tinggi. Dia pun segera memilih sebuah senjata bernama Elemental Hand Crossbow bersama dengan skill bertahan yang dikenal sebagai Blade Catch yang mampu menangkis 3 serangan dengan tangan kosong. Yang pertama memungkinkan serangan jarak jauh yang ditenagai energi elemen. Yang kedua adalah skill tipe aturan yang langka, sempurna untuk melawan saintes pedang dan penyelamat di saat genting. Sementara itu, jauh di dalam hutan ajaib, seorang pemanah wanita mengeluh, "Monster-monster ini terlalu lemah, kita seharusnya tetap bersama saintes dan pergi berburu naga, daripada membuang waktu di sini." Sang kapten menjawab dengan adanya matriark naga yang membuat masalah di sekitar kota Bright Light. "Kita beruntung jika para sage pedang tidak begitu sibuk, kita bahkan tidak akan mendapatkan misi semudah ini." Dia lalu berteriak pada timnya, "Tetap waspada. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuan Lodel untuk mendapatkan prestasi nyata." Saat itu juga penyihir tim mengangkat tangannya. "Tunggu, ada yang bergerak di depan sana." Seekor monster laba-laba raksasa merangkak muncul, kakinya menebas semak belukar. Kilatan perak melesat di udara, sebuah anak panah menembus tengkorak monster itu membunuhnya seketika. Si pemanah menyeringai sambil menurunkan busurnya. "Hanya serangga tingkat 3, cukup satu tembakan saja." Kapten Ira mengerutkan kening sambil mengamati pepohonan. "Jangan santai dulu, ada sesuatu yang lain di depan." Saat suaranya memudar, sebuah siluet gelap muncul dari tikungan jalan. Ketika mereka melihat sosok itu dengan jelas, seekor goblin tingkat pahlawan. Mata mereka berbinar karena serakah dan gembira. "Sempurna, kita benar-benar menemukan kepala goblin kemenangan ini, milik kita," seru salah satu dari mereka. Kapten R menghunus pedangnya dan membentak para pemanah, "Lindungi aku!" Tapi prajurit lapis baja di belakangnya berseru, "Kapten, tunggu, bisakah kau berikan buruan ini padaku?" Dia menjelaskan,
Aku sudah membunuh banyak goblin elit tapi belum pernah yang tingkat pahlawan. Biarkan aku yang mendapat kehormatan kali ini. Si bajak laut memutuskan untuk tidak ikut campur, pria berzirah itu akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan tidak perlu membuang-buang tenaga. Tenaga demi sedikit kemuliaan. Prajurit itu mengambil kuda-kudanya berteriak, hanya goblin tingkat pahlawan? Lihat bagaimana aku menghancurkanmu dalam satu serangan. Dengan sebuah raungan dia melemparkan tombaknya Gale Lance, sebuah teknik bertarung tingkat menengah. Tapi detik berikutnya membuat semua orang terkejut. Goblin Gobutian menangkap tombak yang berputar itu dengan satu tangan. Tidak mungkin si bajak laut dan pria berzirah itu terkesiap, serangan itu bisa menembus baja. Ketidakpercayaan mereka berubah menjadi kengerian saat goblin itu mengangkat senjata tersebut. Siap untuk melemparkannya kembali, sebuah ledakan sonik yang memekakan telinga bergema saat tombak itu melesat maju seperti kilat. Sang penyihir mengangkat penghalang tepat pada waktunya hanya untuk melihatnya hancur saat tombak itu menembusnya. Kita hanya perlu menjaga jarak. Aku bisa mengalahkannya, perlahan teriak si pemanah, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah cakar menembus perutnya dari belakang. Dia mati tanpa pernah menyadari kapan goblin assassin itu muncul. Tahan formasi, bentak irit, lindungi penyihir. Gadis penyihir yang gemetar itu merintih. Lihat kapten kita terkepung. Di sekeliling mereka, goblin assassin yang tak terhitung jumlahnya dan goblin elit yang besar-besar mendekat seperti air pasang. Beberapa saat kemudian Gobutian menatap para petualang yang sekarat dan menyeringai. Semua barang rampasan ini milik kita. Dia menyambar gadis penyihir yang pingsan itu di bagian pinggangnya, menyatakan gadis itu sebagai hadiahnya. Gobukwang menghempaskan tangannya ke bahunya. Bukan milikmu, geramnya. Ketua bilang setiap manusia harus dibawa kembali hidup-hidup tanpa terkecuali. Gobutian meledak dalam amarah. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Kami sudah cukup kuat sekarang. Mulai saat ini, kami yang memutuskan siapa yang menyimpan barang rampasan. Goblin-goblin lain berkumpul di sekelilingnya berteriak setuju. Ya bos, benar, kita yang terkuat di sini, perkataan kitalah yang harus menjadi hukum. Dalam beberapa saat hampir seluruh kerumunan bersorak untuk Gobutian bersumpah setia padanya sebagai ketua baru mereka. Gobukwang tidak menjawab, dia hanya menatap bayangannya di air tenggelam dalam pikirannya. Tak lama setelah itu Kam menjadi riuh. Sorak-sorai menggema di udara. Para goblin tingkat pahlawan telah kembali menyeret beberapa tawanan manusia di belakang mereka. Gobutian mencengkeram leher salah satu manusia dan berteriak dengan bangga, yang ini milikku, aku akan memakannya hidup-hidup di sini. Dan sekarang, Ratu Elf mengerutkan keningnya dalam-dalam. Lintian, apa kau yakin masih bisa mengendalikan mereka? Lintian melangkah maju perlahan, nadanya tenang namun dingin. Manusia itu punya informasi yang kubutuhkan, lepaskan dia. Gobutian mencibir meliriknya dengan penghinaan yang terang-terangan. Jika kau menginginkannya, katanya dengan senyum licik, tukarkan dengan salah satu wanitamu. Kedua wanita itu menegang ngeri insting mereka. Berteriak bahwa goblin ini telah benar-benar membangkang. Mata Lintian menyipit. Jadi kau sudah memutuskan untuk mengabaikan ketuamu sekarang? Gobutian menyeringai dan berbalik menunjuk Gobukwang, dia lebih kuat darimu. Mulai sekarang kami akan mengikutinya, bukan kau. Lintian langsung menyadari kebenarannya, Gobukwang adalah tulang punggung suku yang sebenarnya. Dia menyipitkan matanya dan memerintahkan dengan dingin. Aku akan memberimu satu kesempatan, kalahkan Gobutian dan aku akan membiarkanmu hidup. Gobutian tertawa terbahak-bahak. Hah, seolah-olah Gobukwang akan mematuhimu. Hari ini kami akan membunuhmu dan merebut suku ini untuk diri kami sendiri. Tapi sebelum dia selesai menyombongkan diri, sebuah tangan besar mencengkeram kepalanya. Gobutian membeku, bingung mencoba berbicara dan kemudian tengkoraknya meledak dalam semburan darah dan tulang. Suara berat Gobukwang bergema di seluruh kam. Ketua, sejak aku berevolusi, aku mulai memahami banyak hal. Aku tidak seperti para bodoh yang sombong itu. Aku menghormatimu, tapi aku juga percaya pada kekuatan absolut. Dengan itu dia melangkah maju dengan mata menyala. Ayah kau mengalahkan kepala suku sebelumnya untuk mendapatkan posisimu. Sekarang giliranku untuk menantangmu. Aku yakin aku berhak atas itu. Lintihon melirik panel sistemnya. Status Gobukwang telah meroket tajam. Dia akhirnya mengerti sumber kepercayaan diri si goblin itu, tapi satu pikiran membara lebih dari segalanya. Tidak ada yang bisa merebut tahtaku. Dia mengangkat tangannya melepaskan aura yang telah lama. Ia tekan, kau tumbuh dengan baik. Nah, apa kau yakin ingin menantangku? Para goblin yang mendukung Gobukwang mulai berteriak kencang. Suara mereka menggema serempak. Gobukwang, Gobukwang, kepala suku baru kita. Lintian menyeringai dingin. Meskipun banyak goblin memihak, Gobukwang ini adalah momen yang sempurna untuk menguji wibawanya sendiri.
Dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan berteriak, suaranya mengguncang. Kalian punya satu kesempatan yang masih setia padaku melangkah maju. Sisanya akan dieksekusi di tempat. Para goblin langsung terbagi menjadi dua kelompok, hanya segelintir bahkan tidak sampai selusin yang berdiri di belakang Gobok Wan. Menyaksikan dari pinggir jantung Ira berdebar kencang goblin sederhana itu pemimpin mereka, tapi tak lama sebuah seringai muncul di wajahnya. Sempurna, perbedaan kekuatan mereka sangat besar. Jika goblin perapal mantra itu mati, aku bisa kabur dalam kekacauan ini. Gobuk Wang menghunus pedang raksasanya dengan mata membara. Ayah, bukannya aku membencimu, aku hanya menginginkan kekuatan absolut. Dengan deklarasi itu dia menyerang laksana binatang buas yang mengamuk debu dan energi berputar di belakangnya. Ira membeku di tempat. Goblin ini bahkan lebih kuat dari saat mengalahkannya di hutan Lintian, mengeluarkan panah otomatis elemennya. Dengan tenang memuji kuda-kuda lawannya, tidak buruk posturmu telah meningkat. Panah otomatisnya menyala meluncurkan sebuah anak panah berapi yang melesat di udara dengan kekuatan eksplosif. Pupil Gobuk Wang mengecil, dia tak percaya dengan kecepatannya, tak ada waktu untuk menghindar. Dia meraung dan mengangkat pedang besarnya untuk menangkis, bersiap menerima dampaknya. Tentu saja gerakannya itu membuatku lebih waspada. Anak ini bukan cuma tangguh, dia bisa membalikkan serangan balik. Hembusan angin menandakan bilah pedang Gobuk Wang. Saat dia mendekat, aku mendengus dingin. Gobuk Wang, jangan meremehkan ayahmu. Detik berikutnya, medan perang meletus dalam ledakan dahsyat. Ledakan itu mengejutkan Ratu Elf dan Gobi, bahkan Lodel dan Irit pun membeku kaget. Gobuk Wang menatap tak percaya, bagaimana, kenapa serangan sekuat tenagaku tidak berhasil? Aku menahan pedang besarnya dengan satu tangan. Gobuk Wang, aku akui, kau punya bakat jadi kepala suku. Sayang sekali kau memilih lawan yang salah. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah panah api melesat menancap padanya. Waktu seakan kabur, ketika dia akhirnya bicara dalam keadaan buta dan hancur. Dia mengerang, ayah kau menang. Gobuk Wang menerima kematian. Sejenak aku mengagumi harga diri anak itu yang keras kepala, sampai kam itu dipenuhi dengan teriakan memohon. Kepala suku kami tidak akan mengulanginya lagi. Tolong biarkan kami terus mengikutimu. Melihat mereka memohon, aku hanya merasa jijik. Para goblin ini tidak punya nyali. Lintian memerintahkan Freya untuk merapalkan mantra penyembuh pada Gobuk Wang. Kau punya nyali, katanya, bersumpah setia lagi padaku, dan aku akan mengampuni pemberontakan kecil hari ini. Tapi, pengikutmu tidak seberuntung itu. Jadi Gobuk Wang, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Gobuk Wang langsung berlutut dengan satu kaki. Terima kasih, kepala suku, karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai hari ini, aku akan mengabdi padamu sampai mati. Di bawah tatapan ketakutan seluruh suku, Gobuk Wang berbalik menghadap mantan kawan-kawannya. Beberapa saat kemudian, udara dipenuhi dengan jeritan dan suara tulang yang remuk. Linteon mengeraskan suaranya di tengah kekacauan. Anak-anakku, sebagai imbalan atas kesetiaan kalian, mayat-mayat ini adalah milik kalian. Berpestalah dan jadilah lebih kuat. Irit tidak bisa lagi tetap tenang. Pangeran Lodel, apa yang telah kau provokasi? Mereka ini hanyalah mutan. Mereka adalah monster yang bahkan ditakuti oleh kekaisaran. Lintian melangkah ke arah mereka dengan senyum licik. Maaf, jika pertunjukannya kurang menghibur. Katakan padaku, Lodel, apa kau benar-benar mengandalkan orang-orang lemah itu untuk menyelamatkanmu? Lodel menggertakkan giginya, gemetar karena marah. Tapi saat dia menyadari sang santa belum juga tiba, amarahnya memuncak menjadi kegilaan. Dia mengutuk semua orang, para prajurit, para santa dan dewa sama-sama sampah tak berguna. Irit meskipun marah besar memaksa dirinya untuk tetap tenang. Begitu sang santa pedang membantai matriark Ametis, Ordo Ksatria kerajaan akan menghapus sukumu dari peta. Lintian terkekeh sinis. Kau tidak benar-benar berpikir para naga menyerang Brightown atas kemauan mereka sendiri kan? Mata Irit terbelalak saat kebenaran menyadarkannya. Serangan naga yang terus-menerus itu semua diatur oleh goblin yang berdiri di hadapannya. Menyadari ini, dia menoleh ke Lintian dan berkata, jadi para ksatria di Brightown semuanya menari di telapak tanganmu. Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Tolonglah aku dan akhiri ini dengan cepat. Aku tidak mau berakhir seperti Loder, karena menghormati keberanian pria itu menghadapi kematian. Lintian hanya menjawab, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sementara itu sang santa pedang terbangun oleh keributan yang tiba-tiba. Bawahannya melaporkan bahwa para ksatria pedang perak telah dimusnahkan. Hanya satu orang yang selamat berhasil lolos nyawanya di ujung tanduk. Sang santa pedang membeku tak percaya. Dia menuntut penjelasan. Beberapa saat kemudian seorang pendeta memasuki aula dan melaporkan bahwa kondisi pria berzirah itu kritis. Sang santa mengerutkan kening dan bertanya apa sebenarnya yang mereka hadapi di hutan sihir.
Ksatria yang sekarat itu berbicara dengan lemah. Kami bertemu dengan sekelompok goblin tingkat pahlawan yang luar biasa. Bahkan kapten kami pun tidak bisa melawan mereka. Dia baru saja memperingatkan Sang Santa Pedang untuk berhati-hati terhadap mereka ketika hidupnya padam sepenuhnya. Seorang satria kerajaan mencemooh mereka hanya goblin. Apa peringatan itu perlu sekali sebelum mati? Seketika seorang paladin berbalik dan menggeram tingkat pahlawan, atau bukan aku akan membawa pasukanku dan memusnahkan makhluk-makhluk kotor itu. Ebiri, Sang Santa Pedang segera menghentikannya. Serangan para naga semakin berani jika kau pergi sekarang dan mereka menyerang bersama para goblin. Aku tidak akan bisa mempertahankan kota ini sendirian. Kau perlu mengirim lebih banyak pasukan untuk mempertahankan titik ini. Aku pribadi akan membantai para goblin itu dan matriark naga ametis. Tapi sang paladin balas membentak, jika dia tidak pergi para ksatria pedang perak pasti akan dibantai habis. Penyihir muda itu menumpangkan tangan di bahunya dan bertanya, apa kau benar-benar berpikir ada dari mereka yang akan kembali hidup? Sebuah suara memotong kerumunan Nona Santa. Tidak akan mengejutkan jika pedang perak jatuh karena kelalaian. Karena aku di sini, serahkan penyelamatan dan pembersihan goblin kepadaku. Pembicaranya adalah Kasumov, Kapten Ordo Ksatria Kematian. Sang Santa Pedang mengerutkan kening tak percaya dan balas menukas. Kau kehilangan seluruh Ordo Ksatria. Apa yang memberimu hak untuk menyombong di sini? Kasumov menurunkan tudungnya. Karena aku pernah berjalan. Atan pergi dari 4 prajurit Titan hidup-hidup. Bahkan menghadapi sekelompok goblin tingkat pahlawan, monster-monster itu tidak bisa menyentuhku sekarang. Dia merobek topengnya memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka mengerikan. Sementara itu di suku goblin Lintian membuka simulasi kehidupannya. Sistem untuk memeriksa status terkini. Sistem melaporkan bahwa pada tahap ini dia telah membentuk suku tingkat pahlawan. Dan dengan kokoh mengukuhkan tahtanya memaksa para goblin untuk patuh. Tapi sebuah notifikasi di panel dengan cepat menarik perhatiannya. Lin Tian berhenti sejenak untuk berpikir, mengesampingkan keberanian Kasumov untuk menyerang sendirian. Fakta bahwa dia telah menimbulkan kerugian besar yang dialami suku itu meresahkan. Lebih memilih menyerang daripada bertahan pasif. Lin Tian tidak ragu-ragu. Dia meluncurkan simulasi ketiga saat sistem menampilkan perintah untuk duel hidup dan mati. Ekspresi Lin Tian menjadi serius. Pria ini jelas merupakan musuh tangguh lainnya kedua setelah Santo Pedang. Untuk mengetahui lebih banyak tentang asal-usul Kasumov, dia pergi ke Lodel dan menyebutkan nama itu. Lodel pun tertawa terbahak-bahak. Berteriak bahwa Ordo Ksatria akhirnya mengirim seseorang yang berharga, lalu dia mencibir, kematianmu akan segera tiba. Orang itu secara pribadi telah membantai beberapa prajurit Titan. Lin Tian menatapnya dengan tenang. Hanya beberapa prajurit Titan? Kau tidak perlu terdengar begitu terkesan. Tetapi yang mengejutkannya, tawa Lodel semakin menjadi-jadi. Kau tidak mengerti apa itu. Prajurit Titan mereka adalah monster yang dibiarkan dari gen Titan, cukup kuat untuk merobek-robek monster peringkat kelima, sekalipun dengan tangan kosong. Lin Tian mengerutkan kening menyadari Kasumov mungkin memang sekuat itu. Mungkin lebih baik mengirim seseorang untuk mengujinya terlebih dahulu. Dia menyeringai pada Lodel. Jika itu benar, maka segalanya menjadi lebih menarik. Beberapa waktu kemudian Kasumov memasuki hutan sihir. Yang terasa aneh adalah sepanjang jalan, dia tidak bertemu satu goblin pun, bahkan tidak ada monster lain ketika dia melihat perlengkapan hancur milik Ksatria Pedang Perak. Di depan dia mencibir dalam hati, dasar lemah, menyedihkan. Namun saat bau darah semakin kental di udara, ekspresinya berubah. Dia mulai menikmatinya. Dia berpikir, mungkin kali ini aku akhirnya bisa bersenang-senang membunuh. Tiba-tiba teriakan minta tolong yang samar bergema dari kejauhan. Kasumov bergumam, kenapa ada seseorang yang menangis di sini? Meskipun dia bingung, dia berlari dengan kecepatan penuh ke arah suara itu. Tak lama kemudian dia melihat siluet seorang wanita di hutan. Dengan hati-hati dia bertanya siapa wanita itu, lalu dia membeku. Itu adalah Sentes dari gereja Evreya. Dia benar-benar terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di tempat seperti ini. Sambil gemetar Evreya mengulurkan tangannya. Kasumov, tolong selamatkan aku. Kasumov bertanya mengapa dia sendirian dan kemana Lodel pergi. Di sela-sela isak tangisnya, Evreya menjawab, aku melarikan diri dari suku goblin. Lodel disiksa sampai mati oleh para goblin itu. Tatapan Kasumov mengeras mendengar kata-kata Evreya. Baiklah, kalau begitu beritahu aku di mana suku itu berada. Evreya menunjuk ke arah barat laut. Suku mereka tidak jauh. Para goblin ini sangat kuat. Kasumov memacu kudanya dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Evreya memanggilnya, tolong bawa aku pergi dari tempat terkutuk ini. Jawabannya dingin, lari saja sendiri ke depan menyusuri jalan. Aku punya misi, jangan ganggu aku. Dalam pandangannya dengan matinya Lodel, pertarungan yang akan datang tidak akan menahannya. Ini akan membuatnya bisa memanfaatkan profesinya sepenuhnya jika dia menumpuk pasif Ksatria Kiamat.
Melalui penyergapan bahkan suku tingkat pahlawan pun akan dibantai, lalu tanpa peringatan. Kuda yang melesat ke depan tersandung tali yang terentang mata Kasimov terbelalak kaget, dia berguling melepaskan diri dari tunggangan yang jatuh. Dengan beberapa gerakan lincah dan mendarat di tanah, sebelum dia bisa sadar, sepenuhnya dia melihat Efreya yang seharusnya sudah melarikan diri berjalan dengan tenang ke arahnya. Dia mengangkat tongkatnya dan mulai merapal mantra. Dalam beberapa detik skillnya, serangan kritikal cahaya suci mengenai Kasimov tepat sasaran. Dengan bingung dia bertanya pada Efreya. Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Wajahnya tanpa emosi, tuanku memerintahkan kematianmu. Saat dia berbicara, seberkas cahaya yang lebih kuat turun. Tetapi yang mengejutkan Efreya, asap ungu tebal tiba-tiba mengepul di antara mereka. Itu adalah skill Kasimov pemakan jiwa. Jalan gelap mana yang merasukimu hingga berani menyerangku? Jalang, dia menggeram, ekspresinya berubah menjadi kejam yang membuat kata-kata berikutnya lebih buruk. Baiklah, aku tidak akan menahan diri, aku tidak hanya menikmati berburu monster, aku juga punya selera untuk menguliti wanita sepertimu. Baiklah, aku tidak akan menahan diri lagi. Aku tidak hanya menikmati berburu monster, aku juga punya selera untuk menguliti wanita sepertimu. Tepat saat Kasimov hendak menggunakan nyawa Freya untuk menumpuk pasif pertamanya, senjatanya tiba-tiba lenyap dari tangannya. Sebuah suara datang dari belakang. Pantas saja kau berani memburu kami sendirian, tidak kusangka kelas dan perlengkapanmu selicik ini. Jika kau berhasil melakukan serangan diam-diam itu dan mulai menumpuk pasif kau, bisa saja memberikan kerugian besar pada sukuku. Ternyata kelasnya memberikan buff datar 30% ke semua status saat sendirian dan setiap kill menumpuk tambahan 20% ke status tersebut tanpa batas. Senjatanya pedang tingkat Black Iron tidak hanya menyerang dengan cepat tetapi juga meningkatkan 90% kerusakan kritikal area. Melihat Lintian mengambil dan memeriksa pedang besar Black Iron dari jarak dekat, wajah Kasimov pucat pasi tak percaya. Dia tidak habis pikir. Bagaimana goblin rendahan ini bisa merebut pedangnya dalam sekejap? Yang lebih mengejutkan lagi baginya, Efreya tampaknya telah menjadi budak goblin itu. Lintian mengacak-acak rambut Efreya dan menyeringai pada Kasimov. Jadi nikmatilah serangan Efreya. Dia adalah pelayanku yang paling setia. Kau mengecewakanku, kukira lawanku adalah seseorang yang menakutkan, tapi ternyata kau hanya seorang asasin yang hidup dari menumpuk pasif. Kasimov segera mengambil posisi bertarung dan menggeram. Meskipun dia tidak tahu bagaimana informasinya bisa bocor, bahkan tanpa pedang atau pasifnya, dia masih bisa menyeret Lintian dan Efreya ke neraka. Tepat saat Kasimov menyerbu sambil meraung, beberapa siluet tiba-tiba muncul di belakang Lintian. Lintian dengan tenang menghela napas. Hari ini aku mau lihat siapa yang masuk neraka duluan. Atas perkataannya, semburan api panas menyembur dari mulut seekor wyvern di bawah panas yang membakar. Teriakan Kasimov menggema di seluruh hutan. Tak lama kemudian Lintian memimpin para goblin kembali ke suku Lodal menatap mayat itu yang dilemparkan di hadapannya dengan perasaan aneh yang familiar. Suara mengejek Lintian menyela, jadi inikah Death Knight-mu yang maha kuasa itu? Aku tidak melihat banyak keahlian, kalau tidak engkau tidak akan jatuh ke tanganku dengan begitu mudah. Lodel tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Mengutuk sang Sword Saint sebagai martir bodoh yang mengubah orang-orang lemah di kota Bright menjadi umpan untuk evolusi goblin. Lintian mengabaikan kegilaan Lodel yang mengoceh dan berencana menggunakan mayat Kasimov untuk membiarkan sekelompok goblin langka. Dia menatap salah satu goblin dan berkata, "Gobushon, mayat ini adalah nutrisi premium, makanlah sepuasnya dan berikan sisanya kepada yang lain." Evolusi ke tingkat langka membutuhkan bakat dan gen, dan Gobushon adalah yang paling menjanjikan di antara mereka. Memikirkan kebiasaan aneh si munafik kecil itu, Lintian tidak bisa menahan senyum miringnya. Dia tidak sabar untuk melihat goblin tingkat langka muncul. Dengan ksatria pedang perak yang sudah hancur di tangannya, dan berita kekalahan Kasimov yang menyebar sang pedang, Saint pasti akan mencoba sesuatu yang tidak terduga untuk membalikkan keadaan. Dengan pemikiran itu, Lintian dengan tegas mengaktifkan sistem simulasi kehidupan untuk menemukan tindakan balasan terbaik. Setelah beberapa saat dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Sword Saint, kau benar-benar orang suci yang serakah. Kemenangan sudah di tanganku." Dia kemudian memerintahkan Go Bukwang untuk memanggil semua goblin dan memberitahu mereka akan melakukan sebuah operasi besar. Operasi besok. Kali ini giliran Lintian sendiri yang akan memusnahkan mereka. Tak lama kemudian di kota Bright, para prajurit membawa mayat Kasimov masuk dari luar tembok kota. Para satria tertegun. Monster-monster tingkat rendah itu tidak hanya membunuhnya, tetapi bahkan mengirim mayatnya kembali seolah-olah mengejek mereka. Baru saat itulah sang Sword Saint menyadari bahwa kegagalan mereka yang berulang kali
Untuk membasmi para goblin bersama dengan serangan terus-menerus dari Wyvern bukanlah suatu kebetulan. Dia menggeretakkan giginya dan mendesis. Pasti si matriark naga sialan itu yang bersekongkol dengan para goblin, mereka menggunakan penduduk kota sebagai sandera untuk menjebak kita di sini. Sambil mengayunkan lengannya, dia meneriakkan perintah perang, bergerak berkuda ke ibu kota dan panggil bala bantuan kita, tidak bisa terus bertahan lebih lama lagi. Beberapa saat kemudian, perintah perang itu menggema di seluruh hutan. Di atas kuda di antara mereka satria berjenggot itu menyuarakan kekhawatirannya. Kota bisa diserang saat kita pergi, dia lebih baik pergi ke ibu kota sendirian sementara sisanya tinggal untuk berjaga. Gadis penyihir memotongnya, kamu tidak mengerti ini strategi Sang Santa? Jika kita disergap setidaknya seseorang bisa kabur untuk memanggil bantuan. Meskipun Sang Santa punya kekuatan untuk membantai goblin atau wyvern sendirian meninggalkan Bricktown, hanya akan mengundang salah satu pihak untuk menyerang. Kapten Highland mengangguk tegas. Sang Santa memerintahkan penerobosan ini untuk melindungi Bricktown dan melaksanakan perintah. Tugas kita sederhana, menerobos. Ksatria berjenggot itu akhirnya sadar. Jadi begitu rencananya. Pada saat itu Highland tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Jembatan gantung di depan entah kenapa putus di tengah. Gadis penyihir bereaksi lebih dulu. Seseorang menyabotase jembatan itu, Kapten. Kita harus mengambil jalan memutar. Highland menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka menghancurkan jembatan untuk memancing kita ke jalan memutar dan menyergap kita di tengah jalan. Dia memerintahkan kelompoknya, jembatan ini hancur, mereka tidak akan datang ke sini, kita akan menebang pohon dan membangun kembali penyeberangan di sini. Bawa kita keluar sebelum malam tiba. Setelah perbaikan tergesa-gesa, jembatan itu akhirnya selesai diperbaiki saat senja. Tanpa ragu kelompok itu bergegas ke seberang. Sebelum mereka bisa menyeberang, si penyihir mendongak. Kenapa langitnya tiba-tiba menjadi gelap, tanyanya. Seekor wyvern muncul tepat di atas jembatan dan goblin aneh berdiri di atas punggungnya. Highland nyeletuk, jadi mereka benar-benar bekerja sama dengan para wyvern. Lintian tertawa canggung dan mengejek dengan dingin. Refleks yang bagus, tapi bukannya mengambil jalan memutar kalian, malah membangun kembali jembatan. Kalian takut kami akan menyergap kalian di seberang sana ya? Saat Highland bersiap memerintahkan serangan balasan, wyvern itu menyemburkan api naga ke arah kelompok itu. Untungnya reaksi cepat menyelamatkan mereka dari menjadi arang. Setelah itu si penyihir menatap ngeri, Kapten, jembatan kita hancur. Dia melihat jembatan yang baru saja mereka bangun menjadi abu dan serpihan. Amarah Highland meledak, goblin sialan, akan kucabik-cabik kau dan kuberikan pada anjing. Lintian menjawab dengan tenang, niat yang bagus, tapi itu tergantung apakah kau bisa mengalahkan pasukanku dan matriark naga ametis yang sudah dalam perjalanan. Sebelum Highland bisa menjawab, si penyihir berteriak, kapten, kita dikepung oleh goblin. Jika pasukan wyvern sang matriark naga tiba, kita tidak akan punya kesempatan. Highland menilai bahwa jika mereka bisa bertahan sebentar, itu mungkin akan memberi Bricktown waktu yang dibutuhkannya. Dia berteriak pada satria berjenggot di sisinya, Bane, lari cepat keluar dari kepungan ini dan sampaikan berita ini pada Sang Santa. Segera satria berjenggot itu mengaktifkan serbuannya dan menerjang ke arah para goblin. Sebuah benturan keras terjadi. Terdengar dengan kekuatan mentah, dia menerobos kepungan itu. Sambil menyerbu dia mengaum, kalian monster kotor bersekongkol dengan naga-naga jahat itu, tunggu sampai Sang Santa tiba, kami akan memusnahkan kalian. Yang mengejutkan, semua orang para goblin malah tidak mengejar. Mereka menunjukkan senyum ramah yang aneh. Wajah si penyihir menjadi pucat, kapten, kita telah dipancing, mereka sengaja membiarkan Burn menerobos keluar. Bisiknya. Lintian maju perlahan di atas punggung wyvern dengan seringai mengejek di bibirnya. Dia berkata, tentu saja. Matriark naga berada bermil-mil jauhnya di sarang naga. Semua ini hanyalah tipuan untuk memancing seseorang keluar dari Bricktown. Katakan padaku, menurutmu apa yang terjadi pada kota wanita bodoh itu? Setelah dia pergi, Highland membentak dengan marah, Bricktown dalam bahaya besar. Dia membentak, pusatkan serangan pada penunggang wyvern, jatuhkan dia, bertahanlah sampai Saintes tiba. Pada saat itu Gobu Kuang menyerbu lebih dulu, mengayunkan pedangnya lurus ke arah Helene. Saat senjata mereka beradu, gelombang kejutnya membelah tanah di bawah kaki mereka. Mata Helene terbelalak, dia tidak pernah menyangka kekuatan seorang goblin bisa menandingi kekuatannya sendiri. Melihat keduanya mundur setelah pertarungan singkat, Lintian menyeringai, jadi hanya segitu kemampuan kaptenmu ya? Dengan pemikiran itu dia mengeluarkan panah tangan elemennya dan berteriak, kita tidak punya banyak waktu, habisi mereka sebelum Sang Saintes tiba. Lalu tanpa ragu Lintian melompat dari punggung wyvernnya. Beberapa saat kemudian, hanya Helene yang masih berjuang untuk bertahan hidup di antara para satria Warcry yang tumbang saat skill Gale Suppression mendarat padanya. Helene mendapati dirinya benar-benar tidak bisa bergerak, tidak mampu memberikan perlawanan sedikit pun. Tepat saat dia menyesal telah meremehkan para goblin,
Sebuah anak panah melesat maju dan menghancurkan tengkoraknya membunuhnya seketika setelah itu Lintian tahu mereka punya sedikit waktu untuk menangani sisanya. Dia menghampiri Gobishan yang sedang sibuk dengan barang rampasan dan memerintahkan cepatlah dan makan. Mayat-mayat itu kita harus mundur sebelum sang Sword Scientist tiba. Gobishan bangkit dari atas mayat penyihir itu dan menjawab, "Terima kasih bos, aku akan menyelesaikan ini dengan cepat." Beberapa waktu kemudian sang Sword Scientist akhirnya memimpin para satria kembali ke jembatan yang hancur. Saat berikutnya dia membeku di tempat 3 mayat tergeletak di tanah, hampir setiap inci dagingnya terkoyak dan dilahap. Ksatria berjanggut itu jatuh berlutut sambil menangis. "Goblin sialan, aku akan membuat kalian membayarnya," teriaknya sang Sword Scientist. Menyaksikan semua itu terbakar dengan niat membunuh, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Dia meludah. Goblin-goblin ini adalah monster sang Sword Scientist. Menuntut untuk tahu apakah Lintian telah bekerja sama dengan para naga untuk menyebabkan kehancuran seperti itu. Sang satria berjanggut jatuh berlutut dan berteriak, "Aku melihatnya sendiri." Di antara para goblin itu ada satu yang menunggangi Wyvern, itu pasti pemimpin mereka. Dia memerintahkan Wyvern untuk membakar jembatan kapten dan yang lainnya pasti dibunuh oleh para goblin lalu dihanguskan oleh api naga. Sang saintes membeku, jantungnya berdebar kencang, tetapi beberapa saat kemudian dia menenangkan diri menyadari bahwa tidak banyak Wyvern sejak awal. Tiba-tiba matanya terbelalak saat kebenaran menyadarkannya. "Kita telah ditipu," bisiknya tanpa berkata-kata lagi. Dia berbalik dan berlari kembali ke arah Bricktown. Sang satria berjanggut akhirnya mengerti sambil terengah-engah, "Sialan, mereka memancing kita pergi." Bricktown hanyalah reruntuhan yang berasap. Dia berdiri di jalanan, kepalanya tertunduk lesu. Dengan suara gedebuk dia jatuh berlutut. Berbisik, "Ini tidak nyata, ini tidak mungkin nyata." Lalu dia mendengar seorang anak laki-laki menangis di dekatnya. "Ayah, aku mau ayahku." Belas kasihan muncul di matanya saat dia mengulurkan tangan untuk menghiburnya, tetapi anak itu menepis tangannya. "Au pembohong," teriaknya, "Au bilang akan melindungi kami. Di mana kau saat para goblin datang?" Bahkan para penduduk desa mulai berteriak bahwa dia tidak lagi pantas disebut sang saintes. Sang Sword Scientist gemetar merasakan keyakinannya hancur pada saat itu. Darah mengalir dari bibirnya. Namun gelombang hinaan dari orang-orang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Menonton dari kejauhan, sang matriark naga ametis mencibir pada Lintian. Mengesankan, bahkan tanpa pertarungan langsung dia menghancurkan keyakinan Sword Scientist umat manusia. Sebuah pikiran jenaka terlintas di benaknya. "Aku tidak sabar untuk bertemu sendiri dengan goblin itu." Malam segera tiba. Desa goblin meledak dalam sorak-sorai. "Lihat bos, sudah kembali." Lintian bertanya, "Apakah misi-misi itu yang telah dia tugaskan sebelum pergi telah selesai?" Gobudi maju dengan bangga melaporkan, "Bos, penyerbuannya berjalan sempurna. Kami membawa kembali banyak jarahan dan para tahanan." Dia menunjuk ke sebuah kandang di belakangnya. "Manusia-manusia ini datang dengan sukarela untuk menjaga rahasia, mereka tidak akan bicara. Sedangkan untuk Kayla dan keluarganya di Bricktown, tambahnya kami telah mengirimkan peti-peti emas seperti yang kau perintahkan dan mengawal mereka keluar kota dengan aman." Lintian tersenyum kecut. "Goba, kerja bagus. Mulai hari ini kau dan Gobashon adalah yang pertama untuk menikmati hasil rampasan perang." Dia berpikir dalam hati, Kayla adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar mempercayainya. Mengirimnya pergi dari konflik ini adalah balasan terbaik untuk kepercayaan itu. Ini juga saatnya untuk bertemu dengan matriark naga ametis keesokan paginya. Lintian menaiki Wyvern-nya dan terbang ke Pulau Naga untuk kedua kalinya. Dia melapor kepada matriark naga bahwa serangan itu terhadap Sword Saint telah berjalan sesuai rencana, sebagian besar berkat dukungannya. Matriark naga ametis mengangkat bahu. "Aku dengar Saint itu telah dikalahkan, syukurlah," katanya sambil tertawa dingin. Dia menambahkan dengan santai, "Aku sudah memerintahkan Wyvern-nya untuk terus mengganggu kota Bright. Hanya dengan menghancurkan kepercayaan rakyat pada pelindung mereka, kita bisa menghabisi mereka." Lalu dia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Naga-naga lelah karena terbang terus-menerus. Tidakkah kau berutang kompensasi padaku?" Lintian melirik tumpukan perbekalan di belakangnya dan menjawab dengan tenang, "Jika jatah makanan ini tidak menyenangkanmu, aku bisa mengirim lebih banyak ternak di lain hari." Yang mengejutkannya, sang matriark menciumnya tanpa peringatan. Dia menjelaskan bahwa hadiah yang dia inginkan adalah Lintian sendiri. Hadiah materi tidak menarik bagi kaumnya. Lintian yang terkejut memprotes bahwa seorang matriark naga tidak seharusnya bercanda seperti itu. Sang matriark hanya tersenyum. "Kau menghamili naga betinaku, dan aku tidak tersinggung. Aku adalah ibu para naga." Ekspresinya mengeras, "Tapi jika kau menolak, pertimbangkan konsekuensinya." Cakar besar naga itu menekan leher Lintian.
Dia dengan cepat berkata, "Jangan salah paham, aku hanya berpikir yang lemah. Goblin sepertiku tidak pantas untuk matriark naga." Matriark Ametis mencondongkan tubuh, suaranya penuh dengan dominasi. "Kau bukan goblin biasa. Aku melihat potensi Raja Goblin dalam dirimu," tambahnya dengan bangga. "Kaum naga kuno kami selalu memuja kekuatan secara naluriah. Sebagai ibu para naga, aku hanya berkembang biak dengan yang kuat, untuk menciptakan keturunan yang lebih kuat lagi." Lin Tian membeku lalu tersenyum pasrah jika itu adalah kehendak sang matriark. Dia tidak punya banyak pilihan selain patuh. Segera jeritan kesakitannya menggema di seluruh gua, mengejutkan naga-naga lain. Goblin malang itu terdengar benar-benar celaka. 2,5 jam kemudian sistemnya menampilkan pencapaian terbuka status meningkat pesat. Lin Tian bergumam lemah, pantas saja, hanya matriark Ametis yang bisa memberiku buff gratis sebanyak ini. Masih terguncang dari pertempuran brutal itu, dia membangunkan Xiao Huang berencana untuk menyelinap pergi saat sang matriark tidur. Matriark naga Ametis sangatlah kuat. Jika dia memilih untuk menahannya, Lin Tian akan berada dalam masalah besar. Yang tidak diketahui Lin Tian adalah bahwa sang matriark di dalam gua sudah sadar sepenuhnya dan sedang mengawasinya dengan cermat. Dia berpikir dalam hati, "Goblin ini luar biasa. Mungkin suatu hari nanti dia akan memimpin kaum goblin untuk membangun dunia yang benar-benar baru." Keesokan paginya, sebuah teriakan terdengar di seluruh camp goblin. Cassandra menuntut, "Apakah kau berencana mengusir kami?" Lin Tian menjelaskan bahwa tawanan manusia sekarang mengambil alih tugas berkembang biak menggantikan para elf dan bahwa para elf bebas memutuskan untuk pergi atau tidak. Dia menambahkan bahwa dia membuat pilihan itu karena para elf kegunaannya melebihi manusia. Daripada memaksa mereka, dia lebih suka memenangkan kesetiaan mereka dengan sukarela. Ratu Elf menatap putrinya dan berkata dengan tenang, "Jika kau mau pergi, ajak yang lain bersamamu." Ratu Elf berlutut di hadapan Lin Tian dan berkata dengan hormat, "Setelah menghabiskan waktu denganmu, aku bisa melihat kau bukan goblin biasa. Aku ingin tetap di suku ini dan mengikutimu, jika kau mengizinkannya." Lin Tian langsung mengerti niatnya. Dia menginginkannya sebagai pelindung para elf. Meskipun begitu, dia mengangguk tanpa ragu dan berjanji tidak akan pernah menyakiti elf lain. Namun Cassandra meledak marah seperti seorang ibu. "Bagaimana bisa kau tinggal sendirian?" Lalu dia dan para elf lainnya berlutut sambil berteriak serempak, "Kami juga akan tinggal untuk mengikuti ratu dan kepala suku kami." Melihat ini, Lin Tian tersenyum tipis. Semuanya berjalan persis seperti yang dia rencanakan. Dia berbicara pada kelompok itu dengan hikmat, "Karena kalian telah memilih untuk tinggal, kalian bukan lagi tawanan selama aku masih bernapas. Tidak akan ada yang menindas kaum kalian lagi." Saat dia mulai merencanakan penciptaan generasi baru goblin tier pahlawan, Gobu Kuang menunjuk manusia di dalam kandang dan berkata, "Bos, yang ini terlalu kecil, mereka tidak akan selamat dari kekuatan goblin." Ratu Elf maju dan berkata dengan tenang, "Biar kami yang urus itu, kami bisa membantu dengan pembiakan buatan." Tiba-tiba suara panik memecah keheningan, "Bos, ada yang tidak beres." "Gobu-san, mati kau, lebih baik cepat datang." Lin Tian membeku dan terkejut. Gobu-san baru kemarin melompat setinggi 2 meter, bagaimana bisa dia tiba-tiba mati beberapa saat kemudian? Dipimpin oleh Goba, Lin Tian tiba di lokasi dan melihat tubuh tak bernyawa Gobu-san tergeletak di tanah. Para goblin lain menjelaskan bahwa dia mencakar-cakar dirinya dengan ganas sebelum ambruk tak bergerak. Lalu tanpa peringatan mayat Gobu-san mulai berubah. Kulitnya menumbuhkan duri-duri tajam, otot-ototnya membengkak secara mengerikan di bawah kulitnya, tubuhnya yang bengkok tiba-tiba tersentak tegak dalam postur yang mengerikan. Dalam hitungan detik dia telah berubah menjadi sesuatu yang menyerupai kadal dan mengerikan. Panel sistem Lin Tian menyala, mutasi terdeteksi goblin varian tercapai, atribut meroket. Lin Tian berdiri di sana tertegun. Jika bukan karena kekuatan yang dia peroleh dari matriark naga Ametis, dia mungkin bahkan tidak bisa menandingi makhluk baru ini. Gobu-san kini terlahir kembali, mengayunkan cakarnya dengan gembira dan berteriak, "Aku hidup lagi." Setelah menenangkan dirinya, Lin Tian memujinya, "Gobu-san, kau melakukannya dengan baik. Kekuatan dan kecerdasanmu telah tumbuh pesat. Mulai sekarang fokuslah membesarkan generasi berikutnya untuk suku kita." 3 bulan kemudian, tawa menggema di sebuah tavern di kota Bright Light. "Apa kau dengar? Pendekar pedang suci itu masih belum pulih. Jika aku jadi dia, aku pasti sudah gila." Setelah penghinaan publik itu, suara dingin lain memotong keributan mereka. "Hanyalah goblin kotor, sepertinya terserah kita, para pahlawan Blizzard, untuk membereskan kekacauan ini." Pembicaranya tidak lain adalah pemimpin Guild Blizzard,
Cecil sementara itu melalui sistem simulasi Lintian mengumpulkan info baru sukunya telah berhasil membiakkan Goblin generasi ketiga, kerajaan manusia telah mengeluarkan sayembara hadiah sebesar 3 juta koin emas memanggil para petualang dari semua peringkat untuk menyerbu Bright Light dan memusnahkan suku Goblin sekali, dan untuk selamanya menata peringkasan misi di panel sistem. Lintian menyadari lawan berikutnya termasuk petualang tier berlian dan bahkan tier epic. Bibirnya berkedut. Petualang berlian sudah menjadi elit di antara manusia, apalagi yang epik itu yang lebih kuat dari sang pendekar pedang suci sendiri. Sistem tetap diam yang berarti kali ini dia harus menangani semuanya sendirian. Tepat pada saat itu, Ratu Elf dan Gobiu mendekatinya. Dari laporan mereka, Lintian mengetahui bahwa meskipun para goblin baru telah dewasa, sumber daya hutan ajaib hampir habis. Mereka membutuhkan solusi baru. Dengan cepat menyadari sumber daya hutan hampir habis dan situasi kota Bright Light menjadi tidak stabil. Lintian tahu apa yang harus dilakukan. Dia membutuhkan sebuah benteng yang bisa dipertahankan. Benteng yang kaya sumber daya untuk sukunya. Dia mengangkat tangannya dan memerintahkan, sampaikan perintah kita segera bergerak cari rumah baru di suatu tempat yang sulit diserang, kaya akan sumber daya, dan mudah dipertahankan. Sementara Gobiwell tampak bingung. Ratu Elf sedikit membungkuk dan menjawab, "Sesuai perintahmu, aku akan mengurus persiapannya." Waktu berlalu dan tak lama kemudian seluruh suku Goblin tiba di sebuah gua gunung yang sangat besar. Lintian memerintahkan Gobukwang dan yang lainnya untuk membersihkan gua, memasang pertahanan, dan memberi arahan. Gobiwet untuk merawat anak-anak dan para tawanan. Suku itu dengan cepat mulai mengubah gua tersebut menjadi rumah baru mereka. Ketika semuanya akhirnya siap, Lintian berdiri di atas batu tertinggi dan menyatakan, "Mulai hari ini, inilah rumah kita. Lakukan bagian kalian dan aku akan memastikan kalian makan enak dan tidur nyenyak, tapi jika ada yang melanggar aturan, kematian menantinya." Dengan markas baru yang aman, Lintian memutuskan untuk pergi sendiri ke kota Bright Light. Hanya dengan mempelajari tentang guild petualang itu, barulah dia bisa menyiapkan serangan balasan yang pantas. Sementara itu di sebuah kedai di Bright Light, pemilik kedai mengajukan pertanyaan yang membuat penasaran. Mengapa seorang pemburu yang dikenal karena membantai monster peringkat tinggi tiba-tiba mengambil pekerjaan untuk memburu goblin rendahan? Cecil menyeringai dingin. Dia menjelaskan bahwa satu-satunya alasan dia datang langsung adalah untuk menyelamatkan sepupunya yang tidak berguna. Lodel. Sebelum pemilik kedai bisa menjawab, sebuah suara menggelegar, berteriak dari pintu masuk. "Wah, Cecil. Jika kau mengambil semua goblin untuk dirimu sendiri, kurasa aku datang jauh-jauh ke sini sia-sia saja." Seorang lelaki tua berambut putih menyerbu masuk sambil berteriak, "Hadiah untuk memusnahkan para goblin itu adalah milikku. Jika aku tidak bisa ikut berburu, kau berhutang 1000 koin emas padaku." Melihat pria itu, Cecil terdiam sejenak. "Sialan. Kenapa kakek tua ini ada di sini?" Dia dengan cepat memaksakan senyum. "Gerusi topi abu-abu. Guild kita berdua sama-sama tingkat diamond. Apa hakmu membuat tuntutan di wilayahku?" Sebelum GRU bisa menjawab, tawa keras memenuhi kedai. "Jangan pikir kalian bisa jadi pusat perhatian hanya karena sang pedang Saint telah tumbang. Kalian melupakan seseorang, si berdarah dingin, petualang peringkat epik, Lucilina." Seluruh kedai langsung hening seketika. Orang-orang mulai berbisik dengan cemas, "Kenapa dia? Si tentara bayaran kejam yang membunuh demi koin muncul di sini." Seorang pria dengan cepat mendesis, "Jika engkau masih mau darahmu tetap di dalam tubuhmu, tutup mulutmu sekarang juga." Cecil mengerutkan kening dengan suara rendah. "Hanya segerombolan goblin. Kenapa para pengelana seperti kalian ikut campur?" Si petualang pengelana itu menyeringai licik, "Aku sama sekali tidak peduli dengan goblin, tapi jika aku bisa membantai seekor naga, itu sudah cukup untuk menaikkan peringkatku ke epic. Kan?" Dia kemudian memperingatkan yang lain, "Jangan remehkan mereka. Mereka mungkin monster tingkat rendah, tapi yang bermutasi adalah monster di antara para monster." GRU mengangguk setuju. Goblin selalu menjadi musuh semua ras, bahkan setelah ribuan tahun dibasmi. Mereka tetap saja terus kembali. Dia mencibir, "Jika ibu kota tidak menawarkan hadiah yang begitu besar, aku tidak akan mau repot-repot mengambil pekerjaan kotor ini." Cecil mendengarkan dalam diam, tenggelam dalam pikirannya. Dengan Sword Saint Santis dan para satrianya yang juga terlibat,
Dia sadar kali ini dia harus bertindak hati-hati. Dia akhirnya berbicara. Pak Tua Gru, bagaimana kalau kita bekerja sama? Setelah selesai, seluruh hadiahnya jadi milikmu. GRU tertawa licik, setuju. Katanya, sudah berencana untuk menggunakan Guild Blizzard sebagai umpan. Jika keadaan memburuk. Saat Cecil sedang menjelaskan rencana perburuan goblin, sesosok bayangan di kejauhan menarik perhatiannya. Ketika orang asing itu melangkah ke tempat yang terang, Cecil berkedip bingung. Siapa pula yang memakai zirah lengkap di siang bolong begini? Lalu Gru bergumam tak percaya. Tidak mungkin. Itu Goblin Slayer. Cecil terkesiap. Goblin Slayer. Tahu serius, dia bergegas maju untuk menyambutnya dan meminta maaf dengan cepat. Tidak langsung mengenalimu. Suara pria berzirah itu dingin. Aku lebih suka begitu. Sekarang minggir. Kenapa kamu menghalangi jalanku? Untuk memperjelas situasinya pada Cecil, Gru menjelaskan bahwa pria itu pernah membantai seluruh gerombolan goblin. Katanya dia sendirian memusnahkan ribuan goblin termasuk kepala suku mereka tambahnya. Aku penasaran apakah si Goblin Slayer sendiri berencana bergabung dengan kita kali ini. Pria berzirah itu mendorong mereka ke samping tanpa ragu. Aku tidak bekerja dalam tim. Kalian hanya akan memperlambatku. Wajah Gru berubah kesal. Apa yang bisa kau sombongkan saat para goblin menangkapmu nanti? Jangan datang menangis minta tolong. Dia menoleh ke Cecil. Kita berangkat sekarang. Aku tidak akan membiarkan bajingan itu mengambil semua pujiannya. Sementara itu, saat si Goblin Slayer meninggalkan kota Bright Light, Lin Tiang yang mengawasi dari puncak gunung langsung merasakan ada yang aneh, mengaktifkan skillnya Kin Eye. Dia memindai sosok misterius itu, tampilan sistem berkedip dengan aneh. Tingkat kekuatannya tidak tetap, berfluktuasi antara 1 dan 3. Rasa dingin menjalari tulang punggung Lin Tiang. Tidak mungkin sistemku baru saja error. Sebuah pemberitahuan sistem segera muncul. Tidak ada kerusakan yang terdeteksi. Saat dia merenungkan anomali itu, sekelompok besar petualang mulai berangkat menuju Bright Light. Menggunakan Ken Ai, Lin Tiang mengidentifikasi mereka semua dan menganalisis kekuatan mereka. Sang Paladin Cecil memiliki beberapa kemampuan anti-monster, tapi peringkat tempur keseluruhannya berada di sekitar 1. GRU Sang Archmage memiliki berbagai macam mantra, namun total kekuatannya hanya sekitar 1. Lin Tian sampai pada kesimpulan yang mengerikan. Para petualang peringkat Diamond itu bukanlah ancaman yang nyata. Satu-satunya yang perlu ditakuti adalah si Goblin Slayer itu sendiri. Tidak lama kemudian, kelompok itu tiba di reruntuhan pemukiman lama suku Mad Sky. GRU bingung. Bekas-bekas pertempuran di sepanjang rute dengan jelas menunjukkan bahwa suku itu berada di dekat sini. Tapi tidak ada yang bisa menentukan lokasinya. Cecil melambaikan tangan. Pak Tua, kemari lihat ini. Sehelai rambut emas segera diletakkan di telapak tangan Gru. GRU memeriksanya dan menyimpulkan itu adalah rambut elf. Cecil tidak bisa mempercayainya berdasarkan pengalamannya. Para elf hanya menangkap goblin untuk membuat ramuan, bukan untuk membantu mereka menyamarkan keberadaan mereka. GRU mengeluarkan sebuah botol kecil dan menjelaskan, hutan ini hanya menawarkan sedikit tempat persembunyian. Hanya kemampuan siluman elf yang bisa menyembunyikan seluruh suku dengan begitu efektif, tambahnya. Bahwa ada sejenis kupu-kupu bunga yang sangat tertarik pada aroma elf, ikuti jalur terbang kupu-kupu itu, dan kemungkinan besar kau akan melacak para elf dan perkemahan besar goblin. Setelah beberapa saat kupu-kupu itu mendarat di tepi sungai dan berhenti. Cecil bergumam pada dirinya sendiri. Kupu-kupu ini kehilangan minat pada aroma elf. Mungkin mereka menyeberang ke seberang sungai. Dia mengusulkan, Pak Tua, biarkan si Goblin Slayer melacak mereka. Kita hanya perlu masuk dan membantai para goblin setelah dia mengusir mereka keluar.